Novel Takdir Master Pedang Part 7. Cerita kultivasi dan bela diri fiksi. Edisi 61 hingga 70. Kota Senwu terletak di utara Daxia, sementara Changlan berada di barat daya Daxia. Perjalanan ini menempuh jarak puluhan ribu mil, dan bahkan jika alam tungku memiliki kemampuan untuk berjalan di udara, itu akan memakan waktu 3 hari. Yang Linbo hanya mengolah fisiknya, dan meskipun ia dapat melayang dalam waktu singkat, ia tidak dapat terbang di udara, jadi itu akan memakan waktu lebih lama. Oleh karena itu, Yang Linbo telah merencanakan setiap langkah untuk memastikan bahwa ia dapat mencapai Changlan sebelum pertempuran. Bagaimana kau melakukannya? Fu Yue mengulangi kata-kata lama itu. Ia mengikuti di belakang Yang Linbo, tetapi ekspresinya selalu kusut, dan akhirnya ia tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Ia bersedia mengikuti Yang Linbo. Karena tanah Danshan di puncak Luoshen dibuka oleh leluhurnya, dan itu adalah fondasi kultivasi klan Fu Yue mereka. Namun sayangnya, dari zaman dahulu hingga sekarang, tidak ada yang pernah melakukannya. Dia meragukan kebenaran dari apa yang dikatakan Yang Linbo, tetapi Gai Jiutian setuju, jadi dia lebih dekat untuk mempercayainya. Senior, sebenarnya sedikit berbeda. Aku telah mengembangkan kekuatan lain. Meskipun itu juga merupakan metode untuk membawa gunung, aku tidak membawa 100.000 gunung di alam rahasia. Kata Yang Linbo. Dia bisa merasakan kesungguhan di mata Fu Yue dan tidak tahan untuk menipu. Tetapi dia tidak bisa mengatakan apapun tentang gunung takdir. Itu adalah perasaan yang sangat misterius, seolah-olah ada kekuatan yang tidak dapat dijelaskan yang membuatnya tetap diam, seolah-olah takdir tidak dapat diucapkan. Hah, apa maksudmu? Kamu tidak membawa 100.000 gunung di alam rahasia, jadi mengapa alam rahasia runtuh? Fu Yue mengerutkan kening, dan tidak bisa mempercayainya. Saya hanya bisa mengatakan bahwa kekuatan yang saya bawa jauh lebih besar daripada 100.000 gunung, jadi alam rahasia tidak dapat menahan bebannya. Kata Yang Linbo. Dia juga tidak dapat menjelaskannya. Mungkin karena dia baru saja keluar dari ruang takdir, dan pesona beban takdir masih ada padanya, jadi alam rahasia runtuh. Namun, dia kemudian menekan kekuatannya sendiri, dan sekarang dia masih berada di alam penempaan badan. Mengenai kekuatan fisik, jika dia tidak menggunakannya, orang lain tidak dapat melihat kelainan apapun. Fu Yue mengerutkan kening, dan penjelasan Yang Linbo semakin mengejutkannya. Alam rahasia Gunung Siwan tidak dapat menahan kekuatan yang dibawanya. Keberadaan macam apa itu? Bisakah saya merasakan kekuatan itu? Tanya Fu Yue. Yang Linbo tertegun dan terdiam. Bukannya dia menyembunyikan sesuatu, tetapi ada terlalu banyak hal yang terlibat di ruang takdir. Jika dia ingin merasakannya, biarkan dia merasakannya, dan dia tampaknya agak tidak biasa, dan tampaknya berhubungan dengan monyet di sebelah Old Seven saat itu. Pada saat ini, Dao Ye tiba-tiba berkata, "Apa maksudmu?" Yang Linbo bingung. Dao Ye selalu sangat malu tentang topik ini, bahkan dia memiliki keraguan, tetapi sekarang dia bersedia membiarkan kera putih mencoba, yang sedikit mengejutkan Yang Linbo. Darahnya sangat mirip dengan monyet di sebelah Old Seven saat itu. Jika dia benar-benar memiliki darah monyet itu, akan baik bagimu untuk mengikutimu. Kata Dao Ye. Yang Linbo mengangguk dan tidak bertanya lagi. Setelah memikirkannya, Yang Linbo menatap kera putih dan berkata, "Senior, kamu harus siap." Kata Yang Linbo, lalu meraih kera putih itu. Saat berikutnya, ruang takdir terbuka, tetapi Yang Linbo terkejut, sosoknya kosong. Dia ingin membawa kera putih itu ke ruang takdir, tetapi hanya dia yang bisa memasukinya. Tidak apa-apa, tetapi pada saat ini, pendeta Tao itu tiba-tiba berkata. Pikiran Yang Linbo juga keluar dari ruang takdir, tetapi dia melihat wajah kera putih itu pucat, matanya berubah merah, dan bahkan taringnya mengarah keluar, penuh dengan keganasan. Senior, Yang Linbo bertanya dengan ragu-ragu, dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Dia baik-baik saja. Kekuatan takdir bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh semua orang. Aku membiarkannya melihatnya hanya untuk menggunakan napas takdir untuk merangsang garis keturunannya. Sekarang tampaknya tebakanku benar. Dia memang memiliki asal-usul yang sama dengan monyet di sebelah Laoki. Pendeta Tao itu berkata. Yang Linbo melirik kera putih itu, merasakan keganasan yang terpancar darinya, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Garis keturunan macam apa ini? Su Yan, pendeta Tao itu menjawab.
Ini adalah spesies yang sangat langka, dan tidak akan ada lagi di era ini. Tetapi karena sudah muncul, itu berarti ada kolera besar di era ini. Alasan mengapa Anda dapat mengalaminya adalah karena Anda sekarang ditakdirkan untuk menjadi salah satunya. Pendeta Tao melanjutkan, mata Yang Linbo menjadi gelap, dan nada bicara Pendeta Tao juga sangat serius. Kata kolera besar membuat pikiran Yang Linbo bergejolak. Dia menatap kera putih, yang masih dalam keadaan bingung, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam keadaan gila, tetapi keadaan ini tidak berlangsung lama, dan kemerahan di kakinya mulai memudar secara bertahap. Setelah beberapa saat, perubahan pada kera putih itu menghilang. Dia menatap Yang Linbo dan kemudian berlutut di tanah. Saya tidak tahu bahwa Anda membawa takdir. Fu Yue tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi. Mohon maafkan saya. Fu Yue tampaknya telah sedikit terbangun dan memberitahu identitas Yang Linbo. Senior, tidak perlu melakukan ini. Yang Linbo melangkah maju dan ingin membantu Fu Yue berdiri. Fu Yue menghindarinya. Tuan, saya ingin mengikuti Anda. Saya dapat merasakan bahwa hanya dengan mengikuti Anda saya dapat benar-benar terbangun. Mata Fu Yue tulus dan tegas. Oke, Yang Linbo merenung sejenak dan setuju. Sekarang setelah dia mengetahui asal-usul Fu Yue, akan menjadi hasil terbaik baginya untuk mengikutinya. Fu Yue sangat gembira. Saat itu, dia memang telah membangkitkan sebagian kekuatan dalam darahnya. Itulah sebabnya dia tahu bahwa Yang Linbo membawa takdir. Jadi dia sama sekali tidak ragu dan langsung menyatakan sikapnya untuk mengikuti Yang Linbo. Senior, kemana kita akan pergi selanjutnya? Yang Linbo bertanya. Tuan, jangan panggil aku seperti itu. Fu Yue tidak tahan. Dalam ingatanku yang terbangun, leluhurku pernah mengikuti takdir. Sekarang aku mengikutimu, kau bisa memanggilku Fu Yue saja. Karena Fu Yue tahu identitas Yang Linbo, dia tentu saja tidak berani setuju. Yang Linbo mengangguk. Dia tidak peduli bagaimana dia dipanggil, tetapi masalah yang paling mendesak adalah dia tidak ingin membuang waktu untuk hal-hal sepele seperti itu. Lalu kemana kita akan pergi selanjutnya? Tanya Yang Linbo. Di samping Sungai Wei, kata Fu Yue, lalu menunjukkan arah untuk Yang Linbo. Sekitar 3.000 mil jauhnya, ada pasangan yang pernah menerima bantuan dari Master Sekte. Ketika Master Sekte datang, dia mengatakan kepadaku bahwa kali ini dia tidak ingin menahan diri, jadi bantuan yang telah dia berikan saat itu tentu akan diambil kembali. Mereka adalah pembantu Tuan Muda. Fu Yue berkata. Yang Linbo mengangguk. Dia tidak menolak. Dia tahu betul bahwa dia menghadapi Daxia dan tren umum dunia, dan dia memang membutuhkan bantuan. Selain itu, arah perjalanan ini kebetulan adalah arah Changlan, jadi tidak akan menunda terlalu lama. Ayo pergi ke sana. Yang Linbo berkata. Tuan Muda, naiklah. Pada saat ini, Fu Yue tiba-tiba berkata. Saat berikutnya, dia langsung berubah menjadi ukuran puluhan kaki, dan kemudian merentangkan tangannya. Yang Linbo tertegun, dan setelah sedikit ragu, dia berjalan maju. Kemudian, Fu Yue meletakkan Yang Linbo di pundaknya. Tuan Muda, berdirilah teguh. Fu Yue berkata, dan kemudian tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan bangkit dalam sekejap, kecepatannya begitu cepat sehingga jauh melampaui orang kuat alam tungku biasa. Yang tidak diketahui Yang Linbo adalah bahwa tepat setelah sosok mereka menghilang, sesosok datang dengan tenang. Kecepatan yang sangat cepat, sosok ini memiliki beberapa bunga teratai merah yang tergantung di bahunya, dan gaun merah yang menawan sangat menawan. Saat berikutnya, sebuah seruling muncul di tangannya, dan setelah meniupnya dengan lembut, seekor burung bangau terbang muncul. Kau tidak bisa lepas dari telapak tanganku. Begitu dia selesai berbicara, dia melangkah beberapa langkah, duduk di atas burung bangau terbang, dan terbang ke langit. Sungai Wei berhulu di Changlan, dan mengalir sejauh ribuan mil. Dataran Sungai Wei bahkan lebih dikenal sebagai tanah subur di dunia. Meskipun Yang Linbo tidak pernah meninggalkan ibu kota, ia telah menghabiskan 10 tahun sebelumnya di kaki Gunung Wuang, dan tidak melupakan buku-buku dan kiasan. Ia tidak hanya tahu tentang Daxia, tetapi juga tentang Miluo, Dacu, dan bahkan sekte-sekte Buddha. Tetapi setelah mengalami begitu banyak hal, Yang Linbo secara alami mengerti bahwa beberapa hal hanya ada untuk membodohi orang-orang biasa, jadi Yang Linbo hanya membaca banyak hal. Mengetahui hitam dan putih, inilah yang disimpan Yang Linbo di dalam hatinya.
Bahkan jika aku telah melihat hati manusia yang tidak dapat diprediksi, hatiku masih seperti seorang remaja. Tuan, kami sudah sampai. Kota Weishui ada di depan. Orang yang kami cari ada di dalam. Fu Yue berhenti, membungkuk dengan lembut, membiarkan Yang Linbo turun, lalu berkata dengan lembut. Yang Linbo turun dari bahu Fu Yue, dan Fu Yue dengan cepat berubah menjadi lelaki tua di depannya, berdiri dengan hormat di samping. Yang Linbo menatap kota Weishui di depannya, merasa cukup terkejut. Hanya dalam waktu sekitar setengah jam, Fu Yue benar-benar membawanya melintasi 3.000 mil. Bahkan alam tungku tidak dapat mengejar dengan kecepatan seperti itu. Ini membuat Yang Linbo merasa sedikit lega, sehingga dia akan membuang-buang waktu di jalan, dan tidak akan menunda bisnis Changlan. Dengan pikirannya kembali, Yang Linbo menatap Fu Yue. Fu Yue, siapa yang kita cari? Yang Linbo bertanya. Mereka adalah sepasang kekasih. Wanita itu adalah seorang biarawati Tao bernama Li Qiushui, dan pria itu adalah Feng Changtian, yang merupakan seekor siluman harimau. Fu Yue berkata, dan mulai menceritakannya kepada Yang Linbo. Yang Linbo berpikir sejenak. Aneh sekali bahwa seorang biarawati Tao dan siluman harimau bisa menjadi sepasang kekasih. Persatuan mereka tidak ditoleransi oleh sekte Tao. Pemimpin sektelah yang menyelamatkan mereka dan membantu Feng Changtian menyingkirkan sifat iblisnya, sehingga mereka bisa tetap bersama. Fu Yue melanjutkan, dia tidak menjelaskan terlalu rinci, hanya memberikan alasannya. Mata Yang Linbo bergerak sedikit, dan kata tidak ditoleransi menyentuh benang di hati Yang Linbo. Memang benar bahwa manusia dan siluman memiliki jalan yang berbeda, tetapi jika mereka tidak pernah menyakiti surga dan tidak pernah melanggar prinsip, mengapa mereka tidak ditoleransi? Atau apakah sutra mereka dipisahkan dan jalan mereka diadili, sehingga mereka tidak ditoleransi? Dalam sekejap, Yang Linbo teringat akan kejadian 10 tahun yang lalu dalam benaknya, dan dia tidak bisa menahan rasa marah. Fu Yue menyaksikan dari samping, merasakan kepanikan di dalam hatinya. Jika dia tidak mengetahui latar belakang Yang Linbo, dia tidak akan menganggap serius permusuhan seperti itu. Namun sejak dia melihat pemandangan yang mengerikan itu, dia merasa bahwa dunia akan reruntuh setiap kali Yang Linbo menjadi emosional. Untungnya, emosi ini tidak bertahan lama pada Yang Linbo. Emosi itu ditekan oleh Yang Linbo hanya dalam sekejap. Lalu bagaimana kita bisa menemukan mereka? Tanya Yang Linbo. Fu Yue menggelengkan kepalanya. Ketua sekte tidak mengatakannya. Yang Linbo sedikit terdiam. Gai Jiutian memang tidak bisa diandalkan. Meskipun kota Weishui tidak besar, penduduknya mencapai jutaan jiwa. Seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami untuk menemukan dua orang tanpa petunjuk apapun. Apa ciri-ciri mereka? Atau apakah mereka pernah berhubungan dengan Tuan selama bertahun-tahun ini? Tanya Yang Linbo. Orang tua yang diinkarnasi oleh Fu Yue menundukkan kepalanya. Ini, ketua sekte juga tidak mengatakannya. Yang Linbo merasa ingin menyerah. Meskipun penting untuk membantu, dia tidak akan menghabiskan terlalu banyak waktu. Bagaimanapun, dia tidak punya pilihan dalam perjalanan ke Changlan. Gai Jiutian mengatakan itu adalah permainan. Meskipun itu tidak ditujukan padanya, dia harus pergi. Dia tidak punya niat untuk berjudai. Karena Yang Longye mengatakan bahwa kedua kuil Buddha ingin menggunakan ibunya sebagai media untuk pertempuran, dia harus pergi terlepas dari apakah itu benar atau tidak. Meskipun Fu Yue dapat menghemat banyak waktu di jalan, terlalu konyol untuk menemukan dua orang seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Selain itu, sudah bertahun-tahun sejak kejadian itu, mereka mungkin tidak menghargainya. Tuan muda, lihat, Fu Yue tiba-tiba berbicara sementara Yang Linbo sedang merenung. Mengikuti arahan Fu Yue, alis Yang Linbo tiba-tiba terangkat. Seorang anak laki-laki yang tampak baru berusia 12 atau 13 tahun, membawa gada besar, berpakaian seperti orang biadab, melarikan diri dengan gila, melihat ke belakang setiap beberapa langkah. Tidak jauh dari sana, sekelompok orang mengenakan jubah putih dan memegang pedang panjang mengejar. Dan arah yang mereka tuju saat ini adalah kota Weishui. Yang Linbo tidak tergerak. Di mana ada orang, di situ akan ada keluhan. Hati manusia adalah jurang yang paling tak terduga. Beberapa orang dapat membunuh demi keinginan egois mereka sendiri, dan beberapa orang akan menyerahkan martabat mereka demi makanan. Ini adalah dunia yang tidak dapat dipecahkan. Dia tidak ingin melihat dunia seperti itu,
tetapi itu tidak dapat dihindari dan dia tidak berdaya untuk menghancurkannya. Mungkin di masa depan, ketika aku mengikuti takdir, aku dapat membersihkan dunia. Yang Linbo berpikir diam-diam di dalam hatinya. Swiss. Dengan sebuah pikiran, Yang Linbo merasakan jiwanya bergerak, dan matahari yang membungkus jiwanya tiba-tiba berkedip. Kemudian, arus hangat mengalir melalui anggota badan dan tulangnya, dan kultivasinya secara alami menerobos ke alam gajah naga saat ini. Selamat, Tuan Muda, Anda memiliki harapan di hati Anda, pikiran Anda jernih, dan Anda telah menerobos alam gajah naga. Fu Yue berkata dengan tergesa-gesa. Yang Linbo sedikit terkejut. Kali ini cermin itu pecah tanpa alasan, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi bagaimanapun juga itu adalah hal yang baik. Meskipun dia yakin bahwa dia dapat mencapai Tungku dengan kekuatan fisiknya, jika dia ingin melangkah lebih jauh, dia harus menyeimbangkan kultivasinya. Pada saat ini, dengungan ringan muncul di benaknya. Pemilik suara itu tentu saja adalah Taois, yang tampaknya telah merasakan sesuatu yang luar biasa. Ada apa, Taois? Apakah ada yang salah? Reaksi Taois itu sedikit tidak normal, yang membuat hati Yang Linbo cemas. Tidak salah, hanya sedikit kejutan. Taois itu menjawab. Kejutan apa? Yang Linbo bertanya. Mungkin kamu akan segera dapat memasuki bawaan, atau bahkan memasuki Tungku dalam waktu singkat. Taois itu tidak menyembunyikannya dan berkata dengan lembut. Kali ini giliran Yang Linbo yang bingung. Hati manusia adalah hati surga, dan keinginanku adalah keinginan surga. Pikiranmu tadi benar-benar memicu tatanan takdir di ruang takdir, yang membersihkan jiwamu secara tak kasat mata. Selain itu, sebelumnya kamu telah memikul beban takdir, yang meletakkan fondasi yang tak tertandingi, jadi terobosanmu berikutnya akan diaspal oleh cahaya takdir. Kamu dapat menerobos semua jalan dengan dukungan spiritual yang cukup. Pendeta Tao menjelaskan, sekarang setelah kupikir-pikir, membiarkanmu membawa prasasti takdir adalah keputusan paling mengagumkan yang pernah kubuat. Pendeta Tao melanjutkan. Yang Linbo juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pikirannya yang tidak disengaja dapat memberinya keberuntungan seperti itu. Namun, dia juga tahu bahwa apa yang dikatakan pendeta Tao itu benar. Dia membawa prasasti takdir, yang merupakan fondasinya. Jika dia tidak membawa beban takdir, bagaimana mungkin ada cahaya takdir? Selamatkan anak itu. Karena penampilannya, kau memiliki kesempatan ini. Itu membuktikan bahwa kau ditakdirkan untuk terlibat. Dao Ye melanjutkan. Yang Linbo mengangguk. Setiap minuman dan setiap gigitan sudah ditakdirkan. Ia juga tahu bahwa pengalaman pemuda ini yang beresonansi dengannya, dan ia membuat permohonan di dalam hatinya, jadi ia tentu harus menyelamatkannya. Dengan pikiran ini, Yang Linbo menatap Fu Yue di sebelahnya. Fu Yue, selamatkan dia. Baiklah. Fu Yue sama sekali tidak ragu. Ia sama sekali tidak akan ragu dengan kata-kata Yang Linbo. Dengan sekejap sosoknya, ia muncul tepat di depan anak laki-laki itu. Anak laki-laki itu tertegun, lalu ia menyeringai, minggir. Tidakkah kau lihat bahwa aku sedang berlari untuk menyelamatkan hidupku? Aku sedang melakukan perpindahan strategis. Ia berpura-pura marah dan mengangkat tongkat di tangannya, seolah-olah untuk menunjukkan. Yang Linbo dapat melihat bahwa anak laki-laki ini memiliki kultivasi tahap bawaan akhir dan hendak membuat Tungku. Namun, kekuatan semacam ini tidak berpengaruh pada Fu Yue. Fu Yue mengangkat anak laki-laki itu dengan gerakan santai. Kau, apa yang kau lakukan? Turunkan aku, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Mata anak laki-laki itu panik, tetapi dia tetap menolak untuk mengakui kekalahan. Jika kau tidak ingin mati, diamlah. Tuanku memintaku untuk menyelamatkanmu. Fu Yue melotot ke arah anak laki-laki itu. Anak laki-laki itu segera berhenti, tetapi segera secercah cahaya muncul di matanya. Terima kasih, senior, terima kasih atas bantuanmu. Kelompok di belakang semuanya kutuku Pret, senior, selamatkan mereka sampai akhir, bunuh mereka. Anak laki-laki itu berkata, melihat ke belakang. Pada saat ini, sekelompok sosok datang satu demi satu. Aura beberapa orang itu sangat murni, mengikuti jalan alam, dan ada rasa transendensi yang tak terlukiskan. Orang yang memimpin adalah seorang wanita, dengan penampilan yang sangat cantik, memancarkan rasa ketenangan dan ketidakpedulian, seolah-olah dia adalah seorang abadi yang dibuang dari dunia. Bahkan hati Yang Linbo tergerak.
Bukannya dia belum pernah melihat wanita cantik sebelumnya, entah itu Yang Lin Boger atau Luo Yitian, atau bahkan wanita iblis yang menghalangi jalannya di akademi sebelumnya, mereka semua dapat dikatakan sebagai yang tercantik di dunia. Hanya saja temperamennya berbeda. Wanita di depannya tampaknya memiliki semacam transendensi yang tidak berhubungan dengan dunia. Aura iblis yang begitu kuat. Pada saat ini, wanita itu berbicara, dan suaranya sejelas lonceng perak dipenuhi dengan sedikit niat membunuh. Mata Fu Yue bergerak sedikit, lalu dia menatap wanita itu, Dao Tong. Pantas saja kau bisa melihat asal-usulku. Dia berubah menjadi lelaki tua, dan aura iblis di badannya menghilang. Orang biasa sama sekali tidak bisa melihatnya, tetapi kali ini, aura itu terungkap oleh wanita itu. Dia tentu saja terkejut. Sekilas, dia mendapati bahwa wanita itu tidak sederhana. Setelah berpikir sejenak, Fu Yue melanjutkan, aku tidak ingin menjadi musuhmu. Aku hanya ingin menyelamatkan anak laki-laki ini hari ini. Setelah itu, dia berbalik dan menggendong anak laki-laki itu ke arah Yang Lin Bo. Tunggu. Namun saat ini, wanita itu tiba-tiba berkata. Namun dia menatap Yang Lin Bo, kau juga seorang kultivator manusia, kan? Mengapa kau membantu monster untuk melakukan kejahatan? Suaranya dingin, dengan sedikit pertanyaan dan teguran. Apakah orang harus membunuh monster? Jika dia melanggar hukum alam, dia pantas mati. Tapi aku tidak pernah melihat permusuhan dalam dirinya. Dia tidak pernah membunuh siapapun, jadi mengapa dia harus menyandang nama monster? Yang Lin Bo bertanya balik. Dia menjadi tenang. Dia bukan tipe orang yang akan melupakan prinsipnya ketika dia melihat wanita cantik. Bahkan jika wanita itu sangat cantik, itu tidak akan menggerakkan hatinya. Manusia adalah manusia, monster adalah monster, kebenaran adalah kebenaran, dan iblis adalah iblis. Kebenaran ada di sini, jadi mengapa kamu perlu memaksakan kata-katamu? Atau apakah kamu pikir iblis dapat menguasai dunia? Jika demikian, bukankah dunia akan kacau? Wanita itu menatap Yang Lin Bo. Yang Lin Bo terdiam. Ini berpegang pada aturan. Tampaknya, sudah lama ada aturan seperti itu antara langit dan bumi, bahwa manusia dan monster tidak dapat hidup berdampingan, dan bahwa kebaikan dan kejahatan tidak dapat hidup berdampingan. Tampaknya umat manusia berada di pihak surga, dan semua yang mereka lakukan adalah untuk mendukung jalan yang benar. Dia terdiam dan tidak ingin melanjutkan penjelasannya. Pemikiran mereka sudah mengakar kuat. Mengubah pemikiran mereka sama saja dengan menyentuh tahu mereka, dan mereka akan menjadi gila. Apa, guru? Tidak ada yang perlu Anda katakan. Wanita itu melanjutkan. Yang Lin Bo menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu apakah dunia sedang kacau atau tidak, tetapi saya tahu bahwa kita harus menilai urusan manusia berdasarkan perbuatan mereka, daripada hanya mendengarkan mereka dan menghukum seseorang atau iblis berdasarkan kata-kata mereka. Sekali lagi, mereka tidak menyakiti surga atau melanggar prinsip, jadi prinsip dunia ini seharusnya tidak menghukum mereka. Kata Yang Lin Bo, dia tidak ingin terlalu terlibat, lagi pula, dengan Fu Yue di sini, mereka tidak berani mengambil tindakan. Namun sikap agresif ini membuat Yang Lin Bo tidak bisa menahan diri untuk tidak membantah. Kata-kata Yang Lin Bo membuat wanita itu sedikit mengernyit. Dan orang-orang di belakangnya bahkan lebih marah. Seolah-olah mereka marah dengan kata-kata Yang Lin Bo, energi pedang melayang keluar satu persatu. Omong kosong, kau pikir kau siapa? Apakah kau mempertanyakan kata-kata leluhur Tao? Atau kau mengabaikan kata-kata suci dunia? Itu konyol. Kau membuat alasan untuk iblis dan membawa iblis lain kemana-mana. Mungkin kau sendiri adalah iblis. Kakak, mengapa repot-repot berbicara omong kosong padanya? Beberapa orang berbicara satu demi satu, mata mereka penuh dengan kebencian, seolah-olah Yang Lin Bo sudah menjadi iblis yang tak termaafkan di hati mereka hanya dengan beberapa kata. Tetapi wanita itu melambaikan tangannya untuk menghentikan beberapa orang. Diam. Wanita itu tampaknya memiliki identitas yang luar biasa. Ketika dia berbicara, semua suara berhenti. Terima kasih atas saranmu, Tuan. Tetapi ada satu hal yang tidak ku mengerti. Tolong ajari aku. Wanita itu berkata sambil membungkuk, tetapi sikapnya tidak lagi agresif seperti sebelumnya. Tuan, Anda jelas-jelas di penjara, mengapa Anda masih ingin menyelamatkannya? Wanita itu bertanya. Apa yang ada di hatiku? Kata Yang Lin Bo. Mata indah wanita itu penuh dengan keterkejutan,
lalu dia mengangguk sedikit. Aku mengerti. Namaku Suwang Yue, Sekte Dao, dan murid rumah pedang Cihang. Wanita itu berkata, dan menatap Yang Linbo. Orang-orang di belakangnya saling memandang, dan ekspresi mereka tiba-tiba menjadi rumit. Aku pikir mereka akan bertarung, tetapi aku tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Puncak Luoshen, Yang Linbo, kata Yang Linbo dengan suara rendah. Wanita itu mengangguk, membungkuk sedikit, lalu berbalik dan pergi. Untuk sesaat, orang-orang di belakangnya bahkan lebih tercengang, tetapi karena wanita itu memilih untuk pergi, mereka tentu saja tidak berani tinggal lebih lama lagi, dan mengikuti wanita itu dan pergi. Yang Linbo memperhatikan mereka pergi, dan matanya tidak pernah berpaling. Dia selalu merasa bahwa wanita itu datang tanpa alasan, dan sepertinya dia tidak ada hubungannya dengan anak laki-laki itu, seolah-olah dia hanya ingin mendapatkan jawaban darinya. Perasaan ini aneh, tetapi sangat langsung. Yang Linbo, dia tidak bermaksud membunuhmu. Sebaliknya, aku merasa dia datang untukmu. Hanya kebetulan saja dia mengejar anak ini. Ngomong-ngomong, ini juga iblis harimau. Kata Dao, aku punya perasaan yang sama. Yang Linbo menjawab. Itulah sebabnya dia bingung saat ini. Tetapi setelah dipikir-pikir lagi, dia sepertinya memikirkan sesuatu, menatap anak laki-laki di depannya, dan bertanya dengan suara rendah, mengapa mereka mengejarmu? Anak laki-laki itu menatap Yang Linbo, tetapi dia tidak menunjukkan banyak rasa takut. Bagaimana aku tahu? Aku bersembunyi di pegunungan, dan kutu kupret ini masih mengejarku. Aku sudah jelas mengatakan kepada orang tuaku bahwa selama orang tuaku pergi ke Changlan, mereka tidak akan menyerangku. Siapa yang tahu mereka kutu kupret seperti itu, tetapi mereka terus menatapku setelah membunuh seseorang. Anak laki-laki itu berkata dengan ekspresi tertekan. Namun, pembicaraan semacam ini membuat mata Yang Linbo berangsur-angsur menjadi lebih dalam. Ayahmu adalah Feng Changtian. Anak laki-laki itu tercengang. Bagaimana kau tahu? Apakah ayahku begitu terkenal? Anak laki-laki itu tampak puas dan menatap Yang Linbo dari atas ke bawah. Itu tidak benar. Kau tampak seperti anak kecil. Bagaimana kau bisa mengenal ayahku? Pah! Begitu suara anak laki-laki itu jatuh, Fu Yue langsung menamparnya. Plop! Anak laki-laki itu terkejut dan tercengang. Ia terhuyung-huyung dan akhirnya berbaring. Fu Yue, meskipun dia belak-belakan, dia tidak perlu bersikap begitu berat. Yang Linbo sedikit tidak berdaya. Ia hendak memastikan apa yang dipikirkannya, tetapi ia ditampar hingga pingsan oleh Fu Yue. Dia berani berspekulasi tentang Tuan Muda. Namun, ia benar dalam satu hal, kata Fu Yue sambil menatap Yang Linbo. Apa yang kau katakan? Yang Linbo mengerutkan kening, melihat keraguan Fu Yue dan sedikit bingung. Meskipun dia terlihat seperti remaja, dia sebenarnya berusia lebih dari 120 tahun. Kata Fu Yue. Yang Linbo, dia setengah manusia dan setengah iblis, dan garis keturunan iblis di badannya adalah harimau bersisik darah. Kata Fu Yue. Jadi, seseorang telah datang ke sini terlebih dahulu dan meminta pasangan itu untuk pergi, dan pertemuan kita dengan bocah ini bukan kebetulan. Yang Linbo bertanya, matanya merenung. Fu Yue mengangguk. Meskipun Fu Yue adalah iblis, dia memiliki umur panjang dan telah melihat banyak hal, jadi dia secara alami dapat melihat dunia. Setelah beberapa saat, bocah itu terbangun. Namun, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan matanya penuh ketakutan saat menatap Yang Linbo. Jelas bahwa tamparan dari Fu Yue tadi membuatnya menyadari siapa dirinya. Mengapa orang tuamu pergi ke Changlan? Yang Linbo bertanya lebih dulu. Dia menduga bahwa seseorang tahu mereka akan datang, jadi mereka meminta mereka untuk pergi terlebih dahulu, tetapi agak sulit bagi Yang Linbo untuk menebak mengapa mereka meminta mereka pergi ke Changlan saat ini. Aku tidak tahu, bocah itu berkata dengan santai, tetapi kepanikan muncul di wajahnya dalam sekejap. Aku benar-benar tidak tahu. Dia takut Yang Linbo akan salah paham, jadi dia memaksakan diri untuk menunjukkan ekspresi sedih, yang membuatnya semakin konyol. Ekspresi di wajahnya yang gelap terdistorsi, dan rambut pendek yang berdiri tampaknya masih mempertahankan karakteristik garis keturunan monsternya, dan itu lemas dan menjuntai. Aku hanya tahu bahwa seorang wanita datang ke rumahku beberapa hari yang lalu. Orang tuaku tampaknya sangat takut padanya. Aku tidak tahu apa yang mereka katakan. Setelah itu,
Orang tuaku memberitahuku bahwa mereka akan pergi ke Changlan dan memintaku untuk menunggu seseorang datang mencariku. Lalu aku akan mengikutinya. Anak laki-laki itu berkata, dan tiba-tiba menyadari. Apakah kalian yang mencariku? Setelah menyadarinya, anak laki-laki itu membelalakan matanya dan menatap Yang Linbo dan Fu Yue. Tapi ini terlalu kebetulan. Kalian muncul ketika aku sedang diburu. Anak laki-laki itu menyentuh kepalanya. Yang Linbo terdiam. Itu memang kebetulan. Tampaknya mereka takut dia tidak dapat menemukannya, jadi mereka sengaja mengirimkannya kepadanya. Cihang Jianzai. Yang Linbo merenung dalam hatinya, lalu menatap Fu Yue, apakah Cihang Jianzai adalah sekte ibunya? Yang Linbo bertanya. Ya, Fu Yue mengangguk. Yang Linbo berpikir dengan serius. Jika ibunya berasal dari Cihang Jianzai, itu berarti semuanya sudah direncanakan oleh pihak lain. Tunggu, apa yang kamu bicarakan? Kamu bilang ibuku berasal dari sekte yang sama dengan para kutu kupret kecil itu. Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin ibuku berada di kelompok yang sama dengan para kutu kupret itu? Pemuda itu berkata pada dirinya sendiri. Namun, Yang Linbo mengabaikannya. Sepertinya perjalanan ke Changlan jauh lebih rumit dari yang kukira. Fu Yue, kita tidak perlu pergi kemanapun selanjutnya, ayo langsung ke Changlan. Kata Yang Linbo. Karena Cihang Jianzai bisa sampai di sana sebelum dia, orang yang dicarinya pasti akan dibawa ke Changlan dengan cara lain. Dengar, Tuan, kata Fu Yue, dia juga menyadari masalahnya. Mungkin sejak mereka meninggalkan puncak Luoshan, semua pihak di Daxia sudah memulai tindakan mereka sendiri, jadi meskipun mereka melanjutkan, mereka tidak akan mendapatkan apapun, mungkin seperti kota Weishui ini. Hei, tunggu, kau juga akan pergi ke Changlan. Pada saat ini, pemuda itu tiba-tiba berbicara. Yang Linbo mengangguk. Bisakah kau membawaku bersamamu? Pemuda itu berkata dengan kepala seperti harimau. Ya, kata Yang Linbo, karena pasangan itu meminta putra mereka untuk menunggu mereka di sini, dan Cihang Jianzai mengirimnya kepadanya, itu mungkin sudah ditakdirkan. Dan terobosannya kali ini juga terkait dengannya, dan tampaknya ada ikatan di antara mereka. Pria muda itu menunjukkan keterkejutan di wajahnya, tetapi segera menggelengkan kepalanya. Tetapi aku tidak bisa pergi bersamamu sekarang, aku masih memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan, bisakah kau memberiku waktu 1 hari? Ada apa? Tanya Yang Linbo. Ceritanya panjang. Itu harus dimulai dari beberapa hari yang lalu. Pria muda itu berpura-pura dewasa dan memasang tampang kuno. Hari itu ketika hujan musim semi mengagetkan musim semi, aku. Pria muda itu berkata, tetapi sebelum dia selesai, suaranya berhenti. Ketika Fu Yue mengangkat tangannya, dia tahu bahwa dia tidak bisa berpura-pura lagi. Dia terbatuk dan berkata, itu beberapa hari yang lalu, setelah orang tuaku pergi, aku menemukan rahasia besar di kota ini. Coba tebak, pria muda itu berkata, menatap Yang Linbo dan yang lainnya. Bicaralah langsung ke intinya. Yang Linbo mengerutkan kening. Dia tidak tega mendengarkannya berbicara sekarang. Jika bukan karena keterlibatan berbagai faktor sebelumnya, Yang Linbo mungkin akan meninggalkannya dan pergi begitu saja. Hehe, jangan khawatir, dengarkan aku. Beberapa hari yang lalu, aku menemukan sebuah rahasia di Weishui Ferry. Pemuda itu berbicara, menceritakan penemuannya. Semakin Yang Linbo mendengarkan, semakin dingin wajahnya. Hari itu, dia menemukan sebuah perahu terapung di feri, dan di tepi feri, orang-orang penguasa kota Weishui mengirim orang ke perahu. Orang-orang yang dikirim semuanya adalah wanita muda dan cantik, dan beberapa anak dengan mata tumpul. Mereka tampaknya dikendalikan oleh suatu kekuatan, dan mata mereka tumpul. Melihat situasi ini, tentu saja aku tidak tahan, dan aku membunuh mereka secara langsung. Jika mereka tidak begitu banyak, aku bisa menahan mereka sepanjang hari itu. Kemudian, aku bertemu dengan sekelompok kutu kupret sebelumnya. Mereka tidak tahu benar dari yang salah, hanya karena aku setengah manusia dan setengah iblis, mereka datang dan menyerangku. Mereka bahkan menyalahkanku atas kekacauan itu. Jika aku tidak cukup beruntung untuk bersembunyi di pegunungan, aku mungkin telah menjadi jiwa yang mati di bawah pedang mereka. Pemuda itu marah. Jadi, di mana orang-orang itu berakhir? Tanya Yang Linbo. Aku tidak tahu, tetapi aku yakin mereka berhubungan dengan penguasa kota Weishui. Kata pemuda itu. Mengapa kau berkata begitu? Tanya Yang Linbo.
Kota Weishui berada di bawah yurisdiksi Daxia, dan penguasa kota Weishui secara alami juga seorang menteri Daxia. Jika kita ingin mengetahui masalah ini, ibu kota mungkin terlibat di balik layar. Karena aku mengenal salah satu dari mereka, dia adalah pejabat tamu di istana penguasa kota. Meskipun dia bisa menipu orang lain, dia tidak akan pernah bisa menipuku, karena dia juga iblis. Pemuda itu sangat bertekad. Iblis. Yang Linbo bingung. Ya, dan dia sangat sombong dan tidak menyembunyikan aura iblisnya. Dia adalah serigala, berbahaya dan licik, dan paling pandai menyihir orang. Bisik pemuda itu. Pupil mata Yang Linbo mengecil, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mensibir dalam hatinya ketika dia memikirkan kata-kata Su Wang Yue sebelumnya. Seperti yang dikatakan pemuda itu, mereka telah bertarung di Weishui Ferry. Karena Su Wang Yue dapat merasakan aura iblis pada pemuda itu, tidak bisakah dia merasakan keberadaan iblis lainnya? Setelah sedikit ragu, Yang Linbo bertanya, lalu apa yang ingin kamu lakukan? Tentu saja, bunuh dia. Jika dia tidak mati, aku tidak tahu berapa banyak orang lagi yang akan menderita. Pemuda itu tidak berpikir demikian dan mengangkat tongkat di tangannya. Tongkatku haus. Yang Linbo ragu-ragu. Ini mungkin cara yang paling langsung. Namun, ini juga setara dengan membuat musuh dengan penguasa kota Weishui, dan penguasa kota Weishui mewakili Daxia. Jika Anda langsung menuju pintu, itu setara dengan membuat musuh dengan Daxia. Namun segera, Yang Linbo mengambil keputusan. Jika Anda masih tidak peduli dengan apa yang Anda lihat, dan hanya mendengarkannya, maka apa yang Anda simpan di hati Anda hanyalah omong kosong. Dengan mengingat hal ini, Yang Linbo berkata, kalau begitu bunuh mereka. Mata pemuda itu penuh dengan kegembiraan, dan matanya penuh dengan kilau ketika dia menatap Yang Linbo. Dengan kata-kata Yang Linbo, dia tidak memiliki keraguan. Saat berikutnya, dia memimpin jalan tepat di depan. Matahari sudah tinggi, dan 3 sosok perlahan menghilang ke dalam kota. Rumah Tuan Kota Weishui. Tuan Kota Zhao Ruiwu ada di ruang belajar. Tuan Song, bagaimana keadaannya? Tanya Zhao Ruiwu. Tidak masalah. Meskipun ada sedikit garpu, itu tidak terlalu berpengaruh. Mengenai anak itu, aku tidak menyangka bahwa dia benar-benar memiliki darah ras iblis, dan itu sangat mulia. Jika aku bisa mendapatkannya, aku pasti bisa melangkah lebih jauh. Sayang sekali bahwa sekelompok wanita jalang dari rumah pedang Cihang datang pada waktu yang salah, kalau tidak aku harus menelan iblis kecil itu. Di bawah meja ada seorang pria muda yang mengenakan pakaian pria muda. Wajahnya berminyak dan ada bunga merah di kepalanya, yang membuat orang merasa sangat aneh. Lebih baik bersikap rendah hati. Kamu bekerja untuk orang itu. Jika terjadi kesalahan, itu akan menimbulkan keributan. Zhao Ruiwu mengerutkan kening dan berkata, apa yang dikatakan Tuan Kota Zhao benar, tetapi kamu juga mengatakan bahwa aku bekerja untuk orang itu. Pria muda itu berkata, dan kemudian dia berkata dengan nada lembut, siapa yang bisa melakukan apa saja? Siapa yang berani melakukan apa saja? Zhao Ruiwu menatap pria sombong di depannya, dan tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Semakin sombong dia, semakin gelisah perasaannya. Ledakan. Tiba-tiba, pada saat ini, terdengar suara gemuruh di luar rumah penguasa kota. Keduanya tampak tegang. Kemudian, terdengar suara dari kehampaan, dasar kutu kupret, aku di sini untuk mengambil nyawamu, keluarlah dan mati. Orang yang datang adalah Feng Zi, bocah setengah manusia setengah iblis yang diselamatkan Yang Linbo. Dia bertindak gegabah, dengan kesombongan iblis. Namun, Yang Linbo tidak menghentikannya. Di matanya, masih ada kekuatan sihir yang tersisa, seolah-olah dia bisa melihat menembus ilusi. Sama seperti saat ini, dia bisa melihat bahwa Feng Zimu pada dasarnya tidak jahat, dan dia tidak memiliki kekejaman iblis. Wus! Beberapa sosok muncul dari rumah Tuan Kota. Mereka semua adalah penjaga rumah Tuan Kota. Orang gila yang berani, apakah ini tempat di mana kamu bisa menjadi liar? Turun! Para penjaga rumah Tuan Kota berteriak dengan marah, dan beberapa sosok melayang ke langit, mencoba menjatuhkan Feng Zimu. Mata Feng Zi bersinar dengan cahaya yang ganas, sekelompok antek berani menghentikanku. Keluar dari sini. Feng Zi mengayunkan tongkat di tangannya. Duar. Kekuatan spiritual yang dahsyat menyebar di langit. Selain itu, dia awalnya adalah setengah iblis, dan badan fisiknya berbeda dari orang biasa.
Pada saat ini, ketika dia mengayunkan tongkatnya, darahnya bergejolak seperti asap serigala. Bang, bang, bang. Sosok-sosok jatuh dari kehampaan. Meskipun para penjaga ini juga memiliki bawaan, mereka berada di alam yang sama dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan setengah iblis seperti Feng Zimu. Dasar binatang pemberani, berani datang ke rumah penguasa kota dan bersikap lancang. Sosok Zhao Ruiwu muncul, dan dia berteriak dengan marah, tungku di badannya mendidih, lalu dia mengulurkan tangannya untuk memadatkan telapak tangan, yang berubah menjadi cetakan telapak tangan beberapa kaki di kehampaan, dan menyebarkan cahaya keemasan dan melesat ke udara. Duar, kekuatan alam tungku secara alami luar biasa. Telapak tangan ini melambai, dan kekosongan bergetar, seolah-olah dihancurkan oleh telapak tangan ini. Feng Zi tidak takut, dan badannya yang kuat mengayunkan gada untuk memukul cetakan telapak tangan di kekosongan. Ledakan, cahaya yang menyilaukan bersinar keluar. Saat berikutnya, cetakan telapak tangan runtuh di kekosongan. Sosok Feng Zi juga jatuh dari kekosongan, dan akhirnya kakinya menghancurkan tanah, dan dia mundur puluhan kaki sebelum berhenti. Aku tidak menyangka bahwa kau, seorang lelaki tua, masih memiliki beberapa trik. Feng Zi terengah-engah, menancapkan tongkatnya ke tanah, dan menarik napas dalam-dalam. Mata Zhao Ruiwu juga penuh dengan ketidakpercayaan. Taoisme, kekuatan iblis. Apa kau ini? Dia sangat tercengang, dan dia tidak percaya bahwa kedua kekuatan ini akan muncul dalam satu orang. Berhentilah bicara omong kosong, serahkan monster di belakangmu, atau aku akan menjungkir balikkan rumah penguasa kotamu hari ini. Feng Zi berkata tanpa rasa takut. Dia memang memiliki sesuatu untuk diandalkan. Yang Lin Bo adalah andalannya. Sebagai setengah iblis, dia secara alami tahu betapa kuatnya Fu Yue. Dengan Fu Yue di sini, bahkan alam tungku pun tidak akan takut. Mata Zhao Ruiwu memadat, menatap pemuda yang berpakaian seperti pemuda di belakangnya, memikirkan percakapan sebelumnya, dia mengerti dalam hatinya. Dia menatap pemuda itu dan berkata, Tuan Song, apakah dia monster yang kau sebutkan? Pemuda itu mengangguk. Awalnya aku sedikit menyesal, tetapi aku tidak menyangka kau akan datang kepadaku. Pemuda itu tertawa, mengulurkan jari telunjuknya, mengetuk udara beberapa kali, dan berkata, ini takdir. Takdir, kau lumpuh. Sebelum dia berhenti tertawa, Feng Zi mengumpat, seekor serigala juga mencoba pamer. Aku akan membunuhmu. Feng Zi berteriak, lalu berdiri dan melompat tinggi di udara, memegang tongkat besar di kedua tangan, dan menghantamkannya ke pemuda itu. Sepele, senyum muncul di wajah berminyak pemuda itu, dan dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Kemudian, dia mundur. Kemudian pemandangan yang sangat mengerikan muncul. Dia merobek jubahnya, memperlihatkan dadanya, dan kemudian perutnya langsung terbelah. Wus! Saat berikutnya, seekor serigala hijau tiba-tiba merangkak keluar dari badannya. Awo! Serigala biru melolong, dan dunia berubah dalam sekejap. Awan sisa Feng Jun mengembun menjadi bila angin yang tak terhitung jumlahnya dan mengamuk ke arah Feng Zi. Klang klang klang. Serangkaian percikan api meledak di kehampaan. Sosok Feng Zi juga terus mundur. Bahkan di bawah hantaman bila angin ini, bahkan gada di tangannya terlempar, dan beberapa luka tergores di badannya, dan darah tumpah di langit. Di kejauhan, Yang Lin Bo melihat pemandangan ini dan memikirkannya. Apakah mereka bersekongkol? Bisiknya. Sebelumnya, dia benar-benar tidak merasakan keberadaan iblis serigala lainnya. Seolah-olah keduanya telah bergabung menjadi satu, yang sangat aneh. Saya pikir itu hanya pepatah umum, tetapi saya tidak berharap itu benar-benar sesuai dengan kenyataan. Tuan muda, ini adalah Raja Serigala Gunung Luofu, tetapi dia meninggal beberapa dekade yang lalu. Saya tidak berharap dia bertahan hidup dengan cara ini. Fu Yue menjelaskan. Yue berpengetahuan luas. Bahkan jika dia tidak pergi ke puncak dewa, dia tahu segalanya tentang apa yang terjadi antara langit dan bumi. Yang Lin Bo sedikit penasaran. Bagaimana mungkin seseorang yang telah mencapai akhir masa hidupnya bisa bertahan hidup? Tuan, ini adalah metode yang sangat kejam. Ini menggunakan darah dan ki orang lain untuk memberi makan. Selain itu, untuk menggunakan metode ini, Anda perlu melahap masa hidup orang lain setiap bulan untuk mengisi kembali masa hidup Anda dan menghindari perintah. Kata Fu Yue. Mata Yang Lin Bo penuh dengan keraguan. Dia tidak tahu apa-apa tentang hal semacam ini. Namun,
Satu hal yang dapat dipastikan adalah bahwa orang di depannya benar-benar berkolusi. Selama beberapa dekade, tangannya telah ternoda oleh kejahatan keji dan maksiat yang tak terhitung jumlahnya. Cara ini memang jahat dan memprovokasi ketertiban. Yang Linbo, bunuh orang ini dan pulihkan ketertiban. Di masa depan, kau akan melemparkan prasasti takdir surgawi, yang akan menjadi pencapaian besar. Pada saat ini, Taois itu tiba-tiba berkata. Mata Yang Linbo bergerak. Bisakah kau melemparkan prasasti batu dengan melakukan ini? Yang Linbo bertanya balik. Ia memang penasaran. Ketika ia menyalakan api takdir, ia bersumpah untuk menempa keabadiannya sendiri di ruang takdir itu. Namun hingga hari ini, bahkan setelah memikul beban takdir, ia masih belum tahu. Sekarang setelah Taois itu berkata bahwa itu dapat digunakan sebagai kekuatan untuk melemparkan prasasti takdir setelah kekacauan diperbaiki, ia tentu saja penasaran. Tentu saja, takdir itu tertinggi, tetapi juga dimulai dari yang terkecil. Semua yang kau lakukan akan menjadi kartu truf saat kau merebut takdir di masa depan, dan akan menjadi goresan yang menggambarkan takdir dan menguraikan alam semesta. Taois itu melanjutkan. Tentu saja, aku tidak memintamu untuk merasa kasihan pada dunia. Kamu memiliki sesuatu di hatimu dan dapat memiliki hati nurani. Ini adalah sifat takdir. Dao Ye tidak menyembunyikan kekagumannya pada Yang Linbo. Mungkin ini adalah hal yang paling dikenal tentang Yang Linbo setelah bertahun-tahun bekerja sama. Yang Linbo mengangguk. Dia tidak bertanya lagi. Jalannya panjang dan sulit, dan hanya setelah mencari ke atas dan ke bawah kita bisa mendapatkan jawabannya. Sifat takdir, urutan takdir, dan bahkan perebutan takdir hanyalah hal-hal yang harus aku verifikasi di sepanjang jalan. Bahkan jika Dao Ye memberinya jawaban sekarang, itu hanyalah takdir di mata Dao Ye, dan itu tidak ada hubungannya denganku. Apa yang bisa diberikan Dao Ye kepadanya adalah bimbingan, bukan definisi. Dengan pemikiran ini, Yang Linbo tidak lagi ragu-ragu dan berjalan maju perlahan. Pada saat ini, Feng Zi juga memiliki ekspresi serius. Kemunculan Raja Serigala yang tiba-tiba membuatnya lengah, dan aura mengerikan yang terpancar dari badannya membuat hatinya bergetar. Bagus sekali, dia benar-benar memiliki darah harimau bersisik darah, dan dia juga setengah manusia dan setengah iblis. Yang ini bisa menambah 300 tahun umurku. Suara suram dan serak keluar dari mulut Raja Serigala di depannya. Jangan khawatir, ini sudah disiapkan untukmu. Pria berpakaian seperti pemuda itu berkata. Seekor serigala dan seekor serigala sedang berbicara satu sama lain. Mata Zhao Ruiwu berubah. Dia tahu bahwa orang di depannya tidak sederhana, dan dia juga tahu bahwa orang di depannya adalah iblis, tetapi dia tidak menyangka akan ada keberadaan yang begitu istimewa. Ternyata itu adalah Raja Serigala Luofu. Aku tidak menyangka dia masih begitu ganas. Zhao Ruiwu melangkah maju dan berkata. Raja Serigala Luofu berbalik dan menatap Zhao Ruiwu. Aku harus berterima kasih kepada Tuan Kota Zhao atas bantuannya selama bertahun-tahun. Kata Raja Serigala Luofu. Raja Serigala itu sopan. Beberapa nyawa manusia tidak ada apa-apanya. Dan sekarang Tuan Muda Song juga bekerja untuk orang itu. Kita awalnya berada di kubu yang sama. Zhao Ruiwu berkata, tanpa ada kesan seorang penguasa kota, dan dia sangat menghormati Raja Serigala Luofu. Raja Serigala Luofu mengangguk, aku ingin melahap monster ini. Kalau begitu kita bicarakan nanti. Zhao Ruiwu mengangguk dan minggir. Feng Zi mulai mundur. Meskipun dia gegabah, dia bukannya tanpa kesadaran. Dalam sekejap, dia mendongak dan melihat ke belakang. Saudaraku, selamatkan aku. Yang Linbo berjalan perlahan di lantai batu biru. Sebelum Feng Zi membuka mulutnya, dia sudah tiba di tempat kejadian. Sial, kenapa kau di sini? Feng Zi tertegun. Aku tidak memanggilmu. Apa gunanya kau datang? Feng Zi mengeluh pahit di dalam hatinya. Dia bisa merasakan aura Yang Linbo, yang hanya seekor gajah naga. Dengan kekuatan seperti ini, berdiri di sini sekarang, bukankah itu mencari kematian? Yang Linbo mengabaikannya. Dia melangkah melewatinya dan menghadapi Raja Serigala Gunung Luofu. Kau pantas mati karena menggunakan nyawa manusia untuk menebus rentang hidupmu. Yang Linbo membuka mulutnya. Raja Serigala Luofu tertegun, dan keganasan di wajahnya menjadi lebih intens. Dia ingin mengejek Yang Linbo karena tidak tahu bagaimana hidup atau mati, dan berani melangkah maju dengan seekor gajah naga belaka, tetapi kata-kata Yang Linbo membuatnya serius.
Bahkan Zhao Ruiwu tidak tahu bagaimana dia menghindari akhir hidupnya, tetapi Yang Linbo mengungkapkannya dalam satu kalimat. "Nak, siapa kamu?" Suara serak keluar dari mulutnya, dengan niat membunuh yang mengerikan. Dia memiliki niat membunuh. Metode mengisi kembali kehidupan adalah metode tabu. Jika diketahui oleh orang-orang Sekte Dao, bahkan dia tidak punya pilihan selain mati. Jadi pada saat ini, dia memiliki niat untuk membunuh Yang Linbo. Hanya ketika Yang Linbo meninggal, rahasia ini tidak akan diketahui. Yang Linbo menatap pihak lain, diam dan tidak bergerak. Niat membunuh Raja Iblis memang sangat kuat, tetapi baginya, itu seperti tidak ada apa-apanya. Raja Serigala, jangan buang waktu. Buang-buang alam gajah naga, mengapa membuang-buang napas, bunuh saja secara langsung. Pada saat ini, pemuda berpakaian seperti serigala berkata. Dia akan mati secara alami. Ada kebencian di mata Raja Serigala Fusan, dan saat berikutnya berubah menjadi lampu hijau dan langsung menuju Yang Linbo. Yang Linbo berdiri diam, tetapi ada keheranan di matanya. Karena pada saat ini, sosok Raja Serigala jatuh ke matanya dengan sangat lambat, dan semua lintasan tindakannya disajikan di matanya. Mungkinkah itu kekuatan dari sebelumnya? Yang Linbo berkata pada dirinya sendiri, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Jika demikian, mata ini akan sangat membantunya. Saat berikutnya, darahnya mengalir, dan badannya menyerang. Ledakan. Kecepatannya juga sangat cepat, seolah-olah dia akan bertarung dengan Raja Serigala Luofu. Adegan ini membuat wajah beberapa orang di lapangan berubah. Baik Bei dan Zhao Ruiwu tercengang, tetapi kemudian berubah menjadi mensibir. Keberadaan alam gajah naga benar-benar mencoba bertarung dengan Raja Iblis, yang sepenuhnya mencari kematian. Feng Zi juga sama, dia penuh dengan penyesalan sekarang. Jika dia tahu bahwa Yang Linbo begitu tidak tahu tentang hidup dan mati, dia tidak akan mengusulkan untuk kembali ke sini. Bahkan saat ini, dia merasa telah menyakiti Yang Linbo. Sudah berakhir, kuharap orang tuaku tidak menyalahkanku, aku tidak tahu apakah bocah kecil ini bodoh. Feng Zi mulai berpikir liar di dalam hatinya. Namun, lebih banyak keraguan. Dia tidak mengerti mengapa Fu Yue, yang sebelumnya sangat menghormati Yang Linbo, bersikap acuh tak acuh saat ini. Apakah dia hanya akan melihat Yang Linbo mati? Untuk sesaat, dia berada dalam keadaan bingung. Dan dalam pikiran liar ini, dua bayangan di kehampaan akhirnya bertabrakan satu sama lain. Namun, saat berikutnya, Feng Zi tercengang. Zhao Ruiwu dan Bei bahkan lebih terkejut. Di kehampaan, dua sosok muncul, tetapi itu bukan pemandangan yang mereka bayangkan. Yang Linbo tidak berubah menjadi genangan lumpur darah. Sebaliknya, darah dan ki di badan Yang Linbo saat ini seluas asap serigala, berubah menjadi lautan api berdarah. Saat naik, bahkan kehampaan riyuntuh, seolah-olah tidak dapat menahan kekuatan badan Yang Linbo sama sekali. Raja Serigala Luofu kini dikendalikan oleh Yang Linbo, dan ditahan di udara dengan satu tangan, tidak dapat bergerak. Kepalanya dijepit oleh tangan Yang Linbo, dan anggota badannya tergantung di udara, seolah-olah dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan Yang Linbo. Sial, bagaimana ini mungkin? Feng Zi tertegun, dan napasnya seolah terhenti saat melihat pemandangan di depannya. Zhao Ruiwu dan Bei juga tampak tercengang, tidak dapat mempercayai pemandangan di depan mereka. Seorang Raja Iblis, dan seorang Raja Iblis yang telah terkenal selama beberapa dekade, kini seperti guguk lokal, ditahan di tangan Yang Linbo. Ledakan. Saat berikutnya, Yang Linbo menekan kepala Raja Serigala Luofu dan menukik turun dari udara. Gemuruh. Seluruh rumah tuan kota mulai berguncang, dan asap serta debu yang tak berujung meletus dari lapangan. Krek, krek, bumi retak juga datang, dan itu tak ada habisnya. Bahkan Zhao Ruiwu dan dua lainnya terus mundur. Energi darah mengerikan ini seperti pisau. Bahkan jika dia berada di alam tungku, dia tidak berani menghadapi napas ini secara langsung. Pada saat ini, mereka akhirnya menyadari kengerian Yang Linbo. Mereka akhirnya mengerti mengapa orang yang kejam seperti Raja Serigala Luofu akan berperilaku seperti itu sebelumnya. Setelah beberapa napas, asap dan debu menghilang. Tetapi lapangan itu sudah penuh dengan luka, dan seluruh rumah penguasa kota riyuntuh, seperti reruntuhan. Yang Linbo memiliki wajah yang tenang, anak buahnya, dan Raja Serigala Gunung Luofu yang telah dihancurkan ke tanah.
Namun saat ini, Raja Serigala sudah sekarat, anggota badannya terus-menerus berkedut, dan jenis kekejaman dan kesombongan yang telah ditunjukkannya sebelumnya semuanya kosong, dan hanya napas terakhir yang tersisa. Yang Linbo perlahan berdiri dan mengangguk pada Raja Serigala. Karena kalian bersekongkol satu sama lain, kalian hanya bisa menipu surga bersama-sama, jadi kalian harus mati bersama. Yang Linbo berkata, dan mengalihkan pandangannya untuk melihat serigala yang berpakaian seperti seorang pemuda. Dalam sekejap, ekspresi ketakutan muncul di wajah serigala. Benar-benar berbeda dari sikap Sok Tahu sebelumnya. Jika Yang Linbo mengatakan ini sebelumnya, dia pasti akan mensibir, tetapi saat ini, yang ada hanyalah rasa takut yang tak terbatas. Kamu begitu berani. Apakah kamu tahu aku milik siapa? Mata Raja Serigala berubah, menatap Raja Serigala yang sekarat, dan berkata dengan takut-takut. Yang Linbo tidak tergerak. Salah adalah salah, tidak peduli siapa itu, kamu harus membayar harga atas kesalahanmu. Yang Linbo berkata dengan acuh tak acuh. Inilah yang dia pegang dalam hatinya, dan dia selalu teguh dalam hal ini. Hal-hal di dunia harus selalu dibedakan antara benar dan salah. Jika kamu salah, kamu selalu harus membayar harganya. Salah. Kamu pikir kamu siapa? Hak apa yang kamu miliki untuk mengatakan aku salah? Serigala itu berteriak. Hanya ada satu dosa di dunia ini, dan itu adalah kelemahan. Tinju besar menggertak langit, dan jasa besar menekan akal sehat. Dunia ini didominasi oleh yang kuat. Serigala itu terus berbicara, menatap Yang Linbo dengan ganas. Tuan, jangan membuat kesalahan. Dia bekerja untuk orang penting. Jika Anda pergi sekarang, semuanya akan baik-baik saja. Jika tidak, bahkan jika Anda memiliki kekuatan untuk membunuh Raja Iblis, akan sulit untuk melawan tren umum, dan hanya ada satu cara untuk pergi, yaitu kematian. Zhao Ruiwu juga berkata saat ini. Dia telah melihat bahwa Yang Linbo datang ke sini hanya untuk apa yang dilakukan Bei sebelumnya. Tetapi masalah ini melibatkan terlalu banyak, dan dia sama sekali tidak ingin diekspos. Jika tidak, itu pasti akan menjadi bencana yang mengerikan. Yang Linbo mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Zhao Ruiwu. Tren umum. Dia mengerutkan kening. Dia telah mendengar dua kata ini terlalu banyak dalam periode waktu ini. Dia tidak ditoleransi oleh tren umum, dan tren umum di ibu kota ingin dia mati. Tetapi sekarang, dia telah bertemu seseorang yang menggunakan tren umum untuk menekannya. Tetapi tren umum siapa ini? Ya, itu adalah tren umum. Lagi pula, kamu memiliki kekuatan seperti itu, mengapa repot-repot dengan urusan orang-orang vulgar ini? Bukankah baik bagi kita untuk berada di atas paviliun dan menertawakan dunia? Zhao Ruiwu berkata lebih lanjut. Dia pikir Yang Linbo tergerak olehnya. Tetapi pada saat berikutnya, cahaya pedang tiba-tiba muncul. Zhao Ruiwu hanya merasakan hawa dingin di lehernya, dan kemudian, keheranan tak berujung muncul di matanya. Aku tidak percaya pada situasi umummu. Yang Linbo berkata dengan dingin, dan pedang itu menyala dan menunjuk ke Bei. Cahaya pedang tajam dan dingin, seperti embun beku di langit. Langkah Yang Linbo sangat menentukan. Saat pihak lain membuka mulutnya, niat membunuh di hatinya tidak dapat ditahan. Mengapa? Dengan kalimat situasi yang hebat dan kalimat berada di atas gedung, dia dapat menunjukkan dunia dan mengabaikan hidup dan mati orang lain. Mata pemuda berpakaian seperti serigala itu langsung membeku. Saat Yang Linbo menghunus pedangnya, dia merasakan ada bilah tajam yang tergantung di atas kepalanya, seolah-olah hidup dan matinya tidak lagi dalam kendalinya. Kamu, orang gila, kamu berani membunuh Tuan Kota Wei Shui, apakah kamu tidak takut dengan hukuman Daxia? Suaranya bergetar. Dia bahkan berani membunuh Tuan Kota di bawah Daxia. Ini adalah provokasi terhadap otoritas Daxia. Menatap Yang Linbo dengan ketakutan di matanya. Yang Linbo tidak mengatakan apa-apa, dan dia mengarahkan pedangnya ke pihak lain. Siapa di belakangmu? Yang Linbo bertanya dengan dingin, tidak ingin terus terlibat dengan mereka terlalu jauh. Bei tertegun sejenak, dan kemudian sedikit kekejaman muncul di matanya. Apakah kamu masih ingin mencabutnya? Dia tahu bahwa dia akan mati tanpa keraguan. Karena Yang Linbo membunuh orang, dia pasti tidak akan meninggalkannya sendirian. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa tidak peduli siapa itu, kamu akan selalu harus membayar harga karena melakukan kesalahan. Bahkan jika itu adalah orang yang dapat menipu langit di mulutmu,
Bahkan jika itu adalah orang yang dapat menekan bumi di mulutnya, itu sama saja. Yang Linbo berkata dengan tenang. Inilah yang dia simpan di dalam hatinya. Karena kamu memegang sesuatu, kamu tidak bisa hanya mendengarkannya. Hehe, hahaha, konyol, apakah kamu masih ingin menegakkan keadilan bagi surga? Kamu pikir kamu siapa? B tertawa sinis. Jika dunia seperti yang kamu katakan, maka akulah orang yang akan menegakkan keadilan bagi surga. Yang Linbo menjawab, dengan sedikit tekad dalam ketenangannya. Kenapa? Kamu siapa? Kamu terus bilang kalau kamu harus membayar harga atas kesalahanmu, tapi siapa yang memberimu kualifikasi untuk menentukan benar dan salahku? B tertawa sinis, dan semacam kekuatan menyihir terpancar dari suaranya, seolah-olah membingungkan hati Yang Linbo. Namun sayangnya, kekuatannya terlalu dangkal. Dalam sekejap, matahari bersinar di lautan kesadaran Yang Linbo, langsung membakar kekuatan yang menembusnya. Yang Linbo menatapnya dengan tenang, aku tidak memenuhi syarat untuk menentukan benar dan salahmu, tetapi pasti ada alasan di dunia ini. Karena kamu bilang aku tidak memenuhi syarat, maka aku akan berbicara denganmu tentang alasan. Sebelumnya, kamu pikir kamu berada jauh di atas awan, mengawasi semua makhluk hidup, dan kamu dapat memutuskan hidup dan mati mereka secara sewenang-wenang. Namun sekarang, aku telah menjatuhkanmu. Maka hidup dan matimu secara alami ada di tanganku. Berbicara dengan ringan, Yang Linbo perlahan mengangkat pedang panjang di tangannya. Namun, aku tahu kau tidak mau menerima ini. Konon serigala itu pandai menghitung dan menyihir orang. Kau mungkin tidak mau mati seperti ini. Jadi aku memberimu kesempatan. Kau bisa memberitahuku siapa yang ada di belakangmu dan menggunakan mereka untuk membalaskan dendammu. Kata Yang Linbo. Serigala berkostum Xiao Sheng tiba-tiba membelalakkan matanya lebar-lebar. Bagaimana mungkin kau tidak tersihir olehku? Begitu Yang Linbo membuka mulutnya, dia tahu bahwa kekuatannya sama sekali tidak berpengaruh pada Yang Linbo. Bahkan kata-kata Yang Linbo berikutnya terlintas di benaknya. Dan saat ini dia juga mengerti. Yang Linbo sama sekali tidak sederhana. Namun kebencian di matanya melonjak. Kau benar, aku memang menduga kau tidak berani terus menyelidiki. Jika kau ingin tahu, pergilah ke kuil kuno Longchan untuk melihatnya. Saat serigala itu berkata, sosoknya tiba-tiba bergerak dan bergegas menuju Yang Linbo. Mata Yang Linbo memadat. Tepat saat dia hendak menghunus pedangnya, dia mendapati bahwa serigala itu sama sekali tidak ada di sana untuknya, tetapi merangkak tepat di kakinya, mengambil Raja Serigala Gunung Luofu yang sedang sekarat, dan kemudian menjejalkannya ke dalam perutnya seperti orang gila. Kamu mengatakan benar atau salah? Apa hakmu untuk mengatakan benar atau salah? Kamu terlahir sebagai manusia, bagaimana kamu bisa tahu penderitaan semua makhluk di dunia? Di mana kamu saat sesama sukuku diburu? Sekarang kamu dapat memasang tanda untuk membanggakan keadilanmu sendiri, tetapi siapa yang akan mengasihani penderitaan suku iblisku? Serigala itu berteriak sekeras-kerasnya, seolah-olah dia sangat tidak rela. Yang Linbo memusatkan pikirannya dan menatap serigala itu. Kamu mungkin tidak bersalah, tetapi kamu tidak seharusnya menggunakan pisau kebencian untuk membunuh lebih banyak orang yang tidak bersalah. Lagi pula, aku manusia. Yang Linbo berkata dengan acuh tak acuh, mengangkat tangannya dan mengayunkan pedang, mengakhiri hidupnya. Karena darah, cahaya dingin pada pedang Siming bahkan lebih ganas, dan terus melompat, seolah-olah belum cukup membunuh. Akan ada kesempatan. Yang Linbo berkata, berbalik sedikit, ayo pergi. Feng Zi bereaksi dan mengikuti tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Penampilan Yang Linbo mengejutkannya. Raja Serigala setidaknya adalah eksistensi tingkat tungku, dan penguasa kota Weishui juga sama. Tetapi mereka tidak dapat menahan pedang di depan Yang Linbo, yang membuatnya tertahan di depan Yang Linbo. Ketiga sosok itu perlahan menjauh. Adapun rumah tuan kota, Yang Linbo tidak peduli, dan tentu saja seseorang akan membersihkan kekacauan itu. Setengah jam setelah sosok Yang Linbo menghilang, sesosok tiba-tiba muncul di atas rumah tuan kota. Apakah putra petanaga yang telah tumbuh hingga titik ini? Sosok itu berdiri di atas seekor bangau putih, dan teratai merah yang melilit lengannya bergerak mengikuti angin. Dia mengalahkan Raja Iblis dengan satu tangan dan menebas tungku dengan satu pedang. Bagaimana dia melakukannya hanya dalam waktu sebulan? Wanita itu berkata dengan lembut, dan sebuah kertas merah muncul di tangannya. Kertas itu dilipat beberapa kali di tangannya dan berubah menjadi seekor bangau kertas.
Bangau kertas itu tampaknya diberkahi dengan spiritualitas di tangannya, dan ia terbang menuju langit dengan sayapnya yang berkedip-kedip. Namun sebelum terbang keluar dari pandangan wanita itu mengarahkan tangannya, dan sebuah bola api menyala di udara, dan bangau kertas itu menghilang dalam sekejap. Orang yang sangat menarik, mungkin dia bisa bersaing dengan Yuduxiu. Dia berbisik, dan kemudian mengendalikan bangau putih itu untuk terbang menjauh. Di Fairy Ways Hui, Yang Linbo dan dua orang lainnya berdiri di tepi pantai menunggu. Ini adalah jalan menuju Changlan. Sumber sungai Wei berasal dari Changlan. Jika Anda pergi ke hulu, Anda secara alami akan mencapainya. Awalnya, Yang Linbo berencana untuk menggunakan metode lain. Lagi pula, dengan Fu Yue di sini, menyeberangi gunung dan punggung bukit semudah berjalan kaki, dan tidak perlu membuang waktu di sungai Wei ini. Tetapi setelah apa yang terjadi tadi, Yang Linbo berubah pikiran. Jika dia tidak tahu, dia bisa mengabaikannya. Dia bukan orang suci, dan dia tidak bisa menyelamatkan penderitaan orang-orang. Tetapi karena dia tahu, dia tidak akan mendengarkannya dan mengabaikannya, yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Saudaraku, apa tingkat kultivasimu? Feng Zi akhirnya mengajukan pertanyaan ini di sampingnya. Gaun panjang biru langit Yang Linbo bergerak sedikit, dan dia menatap Feng Zi. Seperti yang kamu lihat, itu hanya terobosan di alam gajah naga. Saudaraku, jangan ribut-ribut. Bagaimana alam gajah naga bisa memiliki kekuatan tempur seperti itu, kata Feng Zi. Saya seorang kultivator pedang, Yang Linbo berkata, lalu dia tidak menjelaskan. Kultivator pedang, apakah masih ada kultivator pedang di dunia ini? Ibu saya berkata bahwa orang-orang yang telah berkultivasi pedang di zaman kuno semuanya memiliki napas di dalam hati mereka. Napas mengoreksi alam semesta, dan pedang membuka gerbang surga. Saudaraku, apakah kamu seorang kultivator pedang seperti itu? Feng Zi berkata, matanya penuh rasa hormat. Dia benar-benar terkesan. Dia tidak hanya terkejut dengan kekuatan Yang Linbo, tetapi lebih oleh percakapan sebelumnya dengan Yang Linbo. Dia tiba-tiba tampaknya memahami jalan yang akan diambilnya. Napas mengoreksi alam semesta, dan pedang membuka gerbang surga. Yang Linbo menatap Feng Zi sedikit, dan tidak menyangka dia akan mengatakan kata-kata seperti itu. Namun, kata-kata ini juga membuat hati Yang Linbo bersemangat. Dalam keadaan tak sadarkan diri, dia tampaknya telah memahami sesuatu. Dalam keadaan tak sadar, pikiran Yang Linbo bergejolak. Pada saat yang sama, lapisan-lapisan energi pedang melonjak dari badannya, berputar-putar, tersembunyi, dan kemudian mulai menyatu satu sama lain. Namun, energi pedang ini tidak menghilang, hanya berputar-putar di sekitar Yang Linbo, dan hanya Fu Yue dan Feng Zi yang bisa merasakannya. Mata Feng Zi tiba-tiba membelalak. Pada saat ini, dia tampaknya tidak dapat merasakan keberadaan Yang Linbo. Satu-satunya hal yang bisa dia rasakan adalah pedang. Tampaknya pedang benar-benar dapat membuka gerbang surga. Dia, ada apa dengannya? Suara Feng Zi bergetar. Pencerahan pedang. Fu Yue menjawab dengan lembut. Namun, matanya penuh dengan kengerian saat ini, dan dia menatap Yang Linbo dengan lebih hormat. Adalah seorang pria dengan takdir. Bakat ini benar-benar bertentangan dengan langit. Dia dapat memahami pedang melalui kata-kata. Ini adalah alam yang diimpikan banyak orang. Goal, Feng Zi menelan ludah. Tanda tanya, mencerahkan pedang. Baru saja tercerahkan. Ini tidak masuk akal. Ibu saya mengatakan bahwa hanya setelah mengalami malapetaka yang nyata seseorang dapat mencapai pencerahan besar. Tetapi dia belum mengalami apapun. Nada bicara Feng Zi sedikit bingung. Setiap langkah yang diambilnya adalah malapetaka. Anda tidak tahu apa yang dibawanya, jadi Anda tentu tidak dapat mengerti mengapa dia bisa melakukannya. Tetapi Anda dapat mengikutinya, mungkin dia dapat membuat darah Anda menjadi luhur dan mengubah Anda menjadi unicorn darah merah. Kata Fu Yue. Feng Zi tercengang. Tetapi saya seekor harimau. Dia bertanya, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Fu Yue juga tercengang. Apakah kamu tidak tahu asal garis keturunan harimau bersisik darah? Aku tahu, itu dibawa dari ayahku. Fu Yue tiba-tiba mengerutkan kening, dia merasa tidak bisa berkomunikasi lebih jauh. Dia bukan harimau, dia harimau sungguhan. Senior, apakah aku salah? Mengapa kamu memiliki ekspresi ini? Apakah aku bukan anak kandung ayahku? Feng Zi bertanya lagi.
Fu Yue memalingkan kepalanya, dia tidak ingin berbicara. Lagi, Feng Zi terus mengoceh dan ingin mengatakan sesuatu yang lain. Tetapi pada saat ini, seruan ringan tiba-tiba muncul. Kemudian, beberapa sosok terlihat berjalan ke arah ini, dan pemimpinnya adalah Su Wang Yue dari Qihang Jianzai. Feng Zi secara naluriah gemetar. Qihang Jianzai adalah sekte Tao, dan dia adalah iblis. Tampaknya rasa takut itu membekas di tulangnya, jadi dia tidak berani menatapnya secara langsung. Tetapi dia memikirkannya, dan dia melompat keluar. Fu Yue melihat punggungnya, dan wajahnya sedikit membaik. Meskipun dia adalah harimau kecil, sifatnya tidak buruk. Berhenti, kakak tertuaku sedang memahami pedang, jangan datang, kata Fu Yue. Meskipun dia masih takut di dalam hatinya, dia merasa bahwa Yang Linbo tidak boleh diganggu sekarang. Su Wang Yue berhenti dan menatap Yang Linbo. Matanya rumit, dan pedangnya sedikit gemetar. Tetapi dia masih tidak berbicara, dia juga tidak terus mendekat. Tetapi saat ini, orang di belakangnya berkata dengan marah, "Binatang buas, aku mengampuni nyawamu terakhir kali, tetapi sekarang kamu berani muncul di hadapan kami. Dasar orang bodoh, kau benar-benar memanggil saudara monster dan meremehkan garis keturunanmu. Kakak senior, ambil tindakan." Setiap suara dipenuhi dengan niat membunuh. Selain itu, karena alamat Feng Zi, mereka juga memiliki niat membunuh terhadap Su Yue. "Diam. Jika kau terus bicara omong kosong, jangan ikuti aku." Suara Su Wang Yue berubah dingin dan dia berteriak pelan. Semua orang langsung terdiam, namun masih ada kebencian di mata mereka. "Kakak senior, apakah kau lupa tujuan rumah pedang Qihangku? Untuk membunuh semua monster di dunia dengan pedang, tetapi apa yang kau lakukan sekarang membuatku merasa kecewa. Aku akan memberitahu guru tentang ini." Pada saat ini, seorang wanita berbicara. Begitu dia selesai berbicara, mata beberapa murid di sekitarnya juga berubah. Su Wang Yue sedikit mengernyit, tetapi tidak menjelaskan, tetapi berkata dengan ringan, "Tuan muda yang memang memahami pedang, dan kita seharusnya tidak gegabah." Setelah selesai berbicara, dia berhenti bicara dan menatap Yang Linbo dengan ekspresi yang rumit. Sebagai murid Qihang Sword Studio, dia secara alami berlatih ilmu pedang. Dia bahkan memiliki kekayaan yang tidak dapat dicapai orang lain, bakat dalam ilmu pedang, dan sekarang kultivasinya telah menembus ke alam tungku. Tapi sekarang, merasakan aura yang terpancar dari Yang Linbo, dia merasa kagum. Seolah-olah pedang Yang Linbo adalah ahli pedang, sedangkan pedangnya hanyalah besi biasa. Justru karena inilah dia telah menyatakan keraguan sebelumnya. Fu Yue merasa lega ketika dia melihat Su Wang Yue dan yang lainnya berhenti, dan lengannya yang menahan gada menjadi sedikit lemah. Bagaimanapun, dia tahu betapa kejamnya orang-orang ini dan hampir membunuhnya. Tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa jika dia tidak dikirim ke Yang Linbo, dia mungkin telah mati di bawah pedang Su Wang Yue. Di sisi lain, pikiran Yang Linbo juga tenggelam dalam pemandangan yang sangat istimewa. Dia linglung, dan dunia belum terpisah. Kata-kata Feng Zi menggerakkan pikirannya, dan kemudian dia memiliki masa kini. Penggarap pedang harus memiliki napas mereka sendiri. Qi meluruskan alam semesta, dan pedang membuka gerbang surga. Dan Qi saya adalah kemauan di hati saya. Apa yang saya pegang di hati saya adalah untuk meluruskan tatanan konstitusi surgawi dan memperjelas prinsip-prinsip langit dan bumi. Mungkin saya tidak dapat melakukannya sekarang, tetapi sedikit kemauan ini dapat membuat saya memotong pedang. Pedang ini meluruskan alam semesta. Yang Linbo mengerti di dalam hatinya, dan kemudian tiba-tiba membuka matanya. Pedang generasi pertama menuntunnya ke dalam pedang, tetapi dia berjalan ke arah lain. Generasi pertama adalah sebilah pedang dan 10.000 pikiran, dan semua pikiran itu membunuh. Namun, ia berpegang pada satu pikiran, dan 10.000 pedang juga merupakan satu pikiran, dan satu pikiran berjuang untuk tak terkalahkan. Itulah fondasi pedangnya, dan sekarang keinginan di dalam hatinya adalah jurus pedangnya, keinginannya untuk menjadi tak terkalahkan. Saat berikutnya, ia menyatukan jari-jarinya seperti pedang dan menebas dengan ringan. Ledakan. Dunia yang kacau di depannya tiba-tiba bubar, dan energi pedang keluar, membelah yin dan yang, membagi senja dan fajar, dan meluruskan alam semesta. Seperti nama pedang ini, Zheng Qiankun. Dan begitu pula, pikirannya kembali. Wus. Saat berikutnya,
Energi pedang yang melayang di sekitarnya mengembun menjadi cahaya pedang dalam keadaan tak sadarkan diri, menerobos udara. Ledakan. Tepat saat berikutnya, cahaya pedang meledak di kehampaan. Itu seperti rumput air yang tak berakar. Yang Linbo membuka matanya dan menatap cahaya pedang yang patah, tidak menunjukkan terlalu banyak kekecewaan. Dia tahu bahwa ini tidak ada hubungannya dengan kultivasinya, bukan karena pedang ini lemah. Sepertinya aku masih harus meningkatkan kultivasiku sesegera mungkin. Jika aku menyalakan tungku, maka pedang ini mungkin dapat memotong pola ilahi. Yang Linbo berpikir, dan sedikit harapan muncul. Selamat kepada Tuan yang atas pengertiannya. Pada saat ini, suara Su Wangyue terdengar. Yang Linbo berbalik dan menatap pihak lain. Melihat Su Wangyue lagi, hati Yang Linbo masih berfluktuasi, dan riak meledak. Dia memang sangat cantik, tak tertandingi, bagaikan kecantikan di dunia. Namun, tak lama kemudian, matahari bersinar dan menghancurkan hati Yang Linbo. "Nona Su," katanya ringan. Sebelum kejadian itu, Yang Linbo tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Cihang Jiansai. Berpegang pada nama Sekte Dao, mereka tidak mengikuti aturan. Dia tidak percaya bahwa mereka tidak dapat merasakan keberadaan serigala. Sebaliknya, mereka memiliki prasangka dan memutuskan bahwa itu adalah perbuatan Feng Zi dengan pemikiran bawaan mereka. Su Wangyue tampaknya merasakan ketidakpedulian Yang Linbo, dan tampak ada kebingungan di matanya yang indah. Lagi pula, untuk orang seperti dia, semua orang memanggilnya peri kemanapun dia pergi, dan tidak ada yang akan menunjukkan sikap seperti itu di depannya. "Tuan muda Yang, apakah Wangyue menyinggung Anda dengan cara apapun?" Su Wangyue bertanya. Yang Linbo menggelengkan kepalanya. "Tidak, namun, saya tidak suka apa yang dilakukan Cihang Jiansai. Orang-orang dengan filosofi yang berbeda tidak dapat bekerja sama. Selamat tinggal." Yang Linbo tidak ingin terlalu terlibat, jadi dia berbalik dan hendak pergi. Siapa yang begitu sombong dan berani bersikap kasar kepada peri Su? Namun pada saat ini, sebuah suara menerobos udara, dan kemudian beberapa sosok turun dari kehampaan. Jalan Yang Linbo terhalang. Melihat tamu tak diundang di depannya, dia sedikit mengernyit. Sekte Dao, kultivator prefektur Yingtian. Sekte Dao rumit, tetapi di antara mereka, Sekte Qingyang, prefektur Yingtian, dan rumah pedang Cihang adalah yang paling penting, dan Sekte Dao disebut sebagai 3 tempat suci utama. Yang Linbo tidak merasakan sesuatu yang aneh tentang kemunculan prefektur Yingtian. Sekarang urusan Changlan seharusnya diketahui semua orang, dan dia telah meninggalkan kota Senwu, tentu saja banyak orang akan membuat rencana mereka sendiri. Dengan rumah pedang Cihang di depan, tidak mengherankan jika orang-orang dari prefektur Yingtian muncul. "Halo, kakak senior Qin." Su Wangyue melangkah maju untuk menyapa. Adik perempuan Wangyue, pemimpin prefektur Yingtian terkekeh dan berkata, benang emas yang dijalin pada pakaian bergerak mengikuti angin, sutra hitam seperti air terjun, dan dia anggun. Ketika dia berbicara, dia bahkan lebih hangat dan lembut, membuat orang merasa seperti sedang bermandikan angin musim semi. Kedatangannya juga membuat mata para murid perempuan dari rumah pedang Cihang berbinar. "Itu kakak senior Qin Tian. Saya mendengar bahwa kakak senior Qin Tian sangat mencintai kakak senior. Sekarang Yang Linbo tidak menghormati kakak senior Qin Tian pasti tidak akan melepaskannya." "Bagus, saya juga tidak suka Yang Linbo ini. Kekuatan macam apapun Cak Luoshen. Beraninya mereka bertindak gegabah di depan rumah pedang Cihang kita. Dan dia terjerat dengan 2 monster, dia pasti bukan hal yang baik." Para murid rumah pedang Cihang berbicara satu demi satu. Tentu saja, suara ini tidak dapat disembunyikan dari orang-orang di lapangan. Su Wangyue mengerutkan kening, melangkah maju, dan berkata, "Kakak senior, tuan muda yang tidak menyinggung saya dengan cara apapun, jangan dengarkan omong kosong mereka." Meskipun dia juga bingung mengapa Yang Linbo begitu acuh padanya, dia bukanlah tipe orang yang akan menjebak orang lain, jadi dia memaafkan Yang Linbo saat ini. Qin Tian menggelengkan kepalanya. "Adik perempuan terlalu baik. Tapi adik perempuan, kamu baik, tapi aku tidak akan membiarkan orang lain mengabaikanmu seperti ini. Kamu adalah anggota Sekte Dao, mewakili wajah Sekte Dao kita, bagaimana kamu bisa dihina seperti ini?" Saat dia berkata, matanya beralih ke Yang Linbo, "Aku tidak peduli siapa kamu. Jika kamu meminta maaf sekarang, aku bisa memaafkanmu.
Dia suka memerintah dan merendahkan, seolah-olah dia menempatkan dirinya pada posisi tertinggi. Yang Linbo acuh tak acuh. Dia bisa merasakan bahwa kultivasi pihak lain tidak buruk, dan dia sudah berada di alam tungku. Mengenai level spesifiknya, dia tidak tahu. Namun, alam tungku bukanlah ancaman baginya saat ini. Apakah kamu bodoh? Kamu pikir kamu siapa yang membuat kakak laki-lakiku meminta maaf? Aku di sini, siapa yang berani membuat kakak laki-lakiku meminta maaf? Feng Zi berkata dengan satu tangan di sakunya sambil membawa gada. Dia sangat flamboyan dan tak kenal takut. Jika dia pernah menghadapi murid-murid Sekte Dao sebelumnya, dia mungkin akan bersembunyi jauh. Tetapi sejak melihat metode Yang Linbo, setengah iblis, siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara di depanku? Mata Qin Tian berubah dingin. Ada apa denganmu? Berani sekali. Di hadapanku? Fei Tian Cihu, Sekte Dao apa, Sekte Buddha apa, Tungku apa, semuanya hanya berumur pendek. Ingat, mulai hari ini, aku akan memasukkan satu tangan ke sakuku dan tidak akan ada lawan. Feng Zi berkata dengan kepala terangkat tinggi. Reaksi ini bahkan mengejutkan Yang Linbo. Kapan dia menjadi begitu sombong? Pada saat ini, mata Qin Tian menyusut, dan hawa dingin mengamuk. Seorang setengah manusia, setengah iblis berani bertindak gegabah di hadapanku. Anping, bunuh dia untukku. Setelah mengatakan itu, sesosok berjalan keluar dari belakangnya dengan seringai di wajahnya. Setengah manusia, setengah iblis itu langka, saudara, mengapa kamu tidak mengambilnya kembali dan menjualnya ke Gunung Hantu? Mungkin kamu bisa menukarnya dengan beberapa batu roh. Murid dari rumah Ying Tian yang bernama Anping berkata dengan muram. Terserah kamu, tapi aku tidak ingin melihatnya lagi. Buat dia menghilang dalam 3 tarikan napas. Qin Tian berkata dalam hati. Dimengerti. Anping menanggapi, lalu melangkah maju, dan aura di badannya langsung meledak. Dalam sekejap, daya tungku di badannya meningkat, dan lapisan gas tungku berdesir keluar. Wajah Feng Zi tidak berubah, dia mensibir, mengangkat tangannya dan memukulnya dengan tongkat. Kupikir kau begitu hebat, ternyata kau hanya tungku. Keluar dari sini. Feng Zi berteriak keras, dan energi iblis yang mengerikan mengamuk keluar dari badannya. Energi iblis itu mendidih seperti magma, dan ada seekor harimau merah darah yang menyertainya. Kemudian, saat dia memukul tongkat itu meraung. Wajah Anping berubah drastis dalam sekejap. Dia tidak berani melawan sama sekali, dan berbalik untuk mundur. Sia-sia, Qin Tian berkata dengan dingin, lalu melangkah maju dan meninju Feng Zi. Ledakan, kekuatan kedua orang itu langsung bertabrakan. Saat berikutnya, kekuatan kekerasan dalam kehampaan menghilang, dan sosok Feng Zi terbang mundur, langsung mundur beberapa kaki jauhnya, dan jatuh dengan keras ke tanah, dan seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Tapi Qin Tian tidak bergerak sama sekali. Yang Linbo memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Tidak bergerak, bukan karena dia takut pada Qin Tian, tetapi karena dia melakukannya dengan sengaja. Dia merasa bahwa temperamen Feng Zi harus berubah, jika tidak, dia tidak akan tahu berapa banyak masalah yang akan dia hadapi jika dia terus melanjutkan perjalanan. Namun, pada saat ini, sosok Qin Tian bergerak, seolah-olah dia ingin membunuhnya dan mengejarnya lagi. Saudaraku, selamatkan aku. Feng Zi mengulurkan tangan kepada Yang Linbo untuk meminta bantuan dengan sangat lugas, seolah-olah dia telah memikirkan adegan ini sejak lama, dengan sangat alami. Yang Linbo tertegun, tetapi sosoknya melangkah maju. Faktanya, kecepatannya lebih cepat, dan dia tiba di depan Feng Zi dalam sekejap, lalu mengulurkan tangannya dan meraih sosok Feng Zi beberapa kaki jauhnya. Mata Qin Tian tenggelam dan menjadi lebih suram. Dia tidak menyangka Yang Linbo bisa menyelamatkan orang di bawah hidungnya, dan niat membunuh secara alami muncul di hatinya. Saat berikutnya, dia mengubah arah lagi, meninju dengan tangannya, dan menolak untuk menyerah. Mata Yang Linbo menyusut dan berangsur-angsur menjadi dingin. Jika dia datang, dia tidak akan keberatan membunuh orang. Itu sama untuk para murid Tanah Suci Daozong. Tetapi pada saat ini, sebuah sosok muncul di depannya, itu adalah Su Wangyue. Saudara Qin Tian, tolong hentikan. Su Wangyue berbicara dengan lembut, dan aura di badannya juga terpancar, dan sentuhan energi pedang melonjak di badannya. Mata Qin Tian berubah, dan dia tiba-tiba menarik kembali dan melarutkan sarana.
Adik perempuan Wang Yue, apa maksudmu? Qin Tian bertanya, dengan keterkejutan di matanya. Saudara Qin, tidak ada celah antara Tuan Muda Yang dan aku, tolong jangan mempersulitku. Yang paling mendesak adalah pergi ke Changlan, kata Su Wang Yue. Qin Tian merenung sejenak, tatapan matanya berubah, tetapi akhirnya dia mengangguk. Baiklah, karena adik perempuanku memohon untuk mereka, mari kita ampuni mereka kali ini. Qin Tian berkata dengan ringan, seolah-olah dia menunjukkan belas kasihan yang besar. Yang Lin Bo tampak bingung. Dia tidak tahu mengapa Su Wang Yue memohon untuknya. Meskipun dia tidak takut pada Qin Tian dari prefektur Yingtian, dia masih mengandalkan Su Wang Yue. Terima kasih, Nona muda. Dia berkata dengan lembut, dan kemudian berjalan ke samping bersama Feng Zi. Meskipun Feng Zi terluka, itu tidak serius, tetapi matanya penuh dengan kebencian. Seharusnya tidak, apa yang salah? Pendongeng di Watanabe mengatakan bahwa kamu harus menunjukkan kesucianmu di depan orang lain, dan kemudian memberi orang-orang di belakangmu kesempatan untuk menunjukkan kesucianmu. Ini adalah pengembangan diri seorang bawahan. Apakah aku salah membukanya? Pikirannya terus berubah, menatap Yang Lin Bo dengan wajah tenang. Dia merasa ada yang salah. Dia telah menciptakan kesempatan tadi, mengapa Yang Lin Bo tidak mengambilnya? Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa sedih. Itulah sebabnya dia tampak mengeluh. Kamu telah memberiku semua kesempatan, tetapi kamu tidak berguna. Jangan membuat masalah di masa depan. Jika kamu ingin tinggal bersamaku, jangan bertindak gegabah. Pada saat ini, Yang Lin Bo tiba-tiba berkata, semakin banyak orang datang ke penyeberangan feri sungai Weishui. Baru setelah feri berlabuh, orang-orang melangkah satu demi satu. Baru saat itulah pantai menjadi sunyi. Yang Lin Bo tidak terburu-buru. Dia tidak ingin terlalu terlibat dengan orang-orang ini. Dia selalu merasa bahwa orang-orang dari Sekte Dao datang dengan makna yang dalam. Jika mereka hanya pergi ke Changlan, mereka tidak perlu mengambil jalan ini, tetapi mereka berkumpul di sini pada saat yang sama, yang memberinya firasat buruk. Tuan Muda Yang, apakah Anda belum naik ke kapal? Sementara Yang Lin Bo ragu-ragu, sesosok tiba-tiba muncul di depannya. Yang Lin Bo mengerutkan kening dan tiba-tiba merasa waspada di dalam hatinya, karena orang ini adalah wanita yang telah menghalangi retretnya di akademi sebelumnya. Wanita yang mempesona dan menawan itu. Yang Lin Bo menatapnya dengan waspada dan tidak berkata apa-apa. Wanita itu tertawa pelan, kenapa, Tuan Muda Yang, kamu takut padaku? Yang Lin Bo menggelengkan kepalanya pelan, aku takut pada diriku sendiri. Apa maksudmu? Aku takut aku akan menusukmu sampai mati. Yang Lin Bo berdiri dengan acuh tak acuh. Wajah wanita itu membeku. Dia tidak menyangka Yang Lin Bo akan mengatakan ini tiba-tiba, tetapi segera, dia tertawa pelan dan dengan lembut bersandar di bahu Yang Lin Bo, sangat alami. Itu tergantung pada apa yang Tuan Muda Yang gunakan untuk menusuk. Bibir merahnya menawan dan napasnya berhembus di daun telinganya. Pikiran Yang Lin Bo langsung bingung. Hatinya penuh dengan pikiran dan pikirannya bergerak. Pada saat kritis, lautan kesadaran Yang Lin Bo bersinar terang, membasuh seluruh badannya, dan pikirannya langsung jernih. Dalam momen kejernihan, Yang Lin Bo melangkah mundur. Gunakan, oke, mata Yang Lin Bo dingin, dan pedang siming di tangannya berdetak kencang. Wajah wanita itu tenang dan dia menghindari pedang Yang Lin Bo. Namun dia tidak berani melanjutkan, dia hanya terkekeh dan berkata, tidakkah kau ingin tahu mengapa aku datang? Atau, tidakkah kau ingin tahu mengapa orang-orang dari Sekte Dao ini datang? Yang Lin Bo mengangkat alisnya sedikit dan menyingkirkan pedangnya. Lebih baik kau tidak punya pikiran apapun. Pihak lain tentu saja tidak ingin membantunya, tetapi memang benar bahwa kata-katanya adalah yang dibutuhkan Yang Lin Bo. Bagaimana mungkin? Sianger tulus, kata Xiao Xiang. Bersikaplah normal dan bicaralah dengan benar. Yang Lin Bo mengerutkan kening, dan suaranya menjadi sedikit lebih dingin. Alasan mengapa manusia adalah karena mereka memiliki 7 emosi dan 6 keinginan. Jika ada 7 emosi dan 6 keinginan, akan ada hati dan pikiran, yang merupakan sifat seseorang, dan itu tidak ada habisnya. Jika seseorang bahkan tidak memiliki 7 emosi dan 6 keinginan, itu benar-benar mengerikan. Namun, wanita di depannya memiliki kekuatan yang aneh, bukan untuk merayu hati orang, tetapi untuk menggerakkan hati orang secara tak kasat mata. Xiao Xiang tersenyum menawan. Pada saat ini,
Su Wangyue, yang sudah menaiki feri, menatap Yang Linbo, matanya yang indah sedikit berkerut. Qin Tian, yang berdiri di sebelahnya, juga melihat ke sini, dan tatapan yang rumit tiba-tiba muncul di matanya. Tatapan ini sulit dijelaskan, dengan kecemburuan dan keserakahan. Namun, dia berkata, adik perempuan Wang Yue, lebih baik tidak ada hubungannya dengan orang seperti ini. Dia tidak hanya terjerat dengan monster, tetapi sekarang dia begitu dekat dengan gadis iblis Yin Yang Dao. Hatinya pasti tidak murni, kata Qin Tian. Ya, kakak perempuan, jika itu kamu, kita harus mengambil tindakan langsung dan seharusnya tidak membiarkannya pergi sebelumnya. Tuan Qin Tian benar, orang seperti ini tidak memiliki dasar dan memiliki hubungan dengan semua orang. Siapa yang tahu masalah seperti apa yang akan dia sebabkan di masa depan? Kakak senior, kurasa kita harus mencari kesempatan untuk menaklukkan mereka. Ini tidak akan sia-sia bagi kita untuk keluar, dan ini dapat dianggap sebagai hukuman bagi kejahatan. Beberapa murid dari rumah pedang Cihang berkata satu demi satu. Sepertinya mereka sengaja melayani Qin Tian. Ya, kakak senior, kurasa kakak senior Qin Tian benar. Kita adalah penganut sekte Dao yang ortodoks, jadi kita tentu harus membedakan diri dari orang-orang yang tidak pada tempatnya ini. Selain itu, kakak senior Qin Tian adalah eksistensi tingkat ke-8 dari Tungku. Dengan dia, bahkan jika iblis tua di samping Yang Linbo tidak sederhana, dia dapat dengan mudah dikalahkan. Seorang wanita dengan penampilan biasa di belakang Su Wangyue di antara kerumunan berkata. Namun, sosoknya sangat indah dan proporsional, yang membuatnya tampak luar biasa. Orang ini bernama Ding Min, dan dia juga cukup terkenal di rumah pedang Cihang. Ketika dia mengatakan ini, para murid rumah pedang Cihang mengangguk berulang kali. Namun, mata Su Wangyue bersinar dengan sedikit ketidaksenangan. Dia tidak menjawab, tetapi menatap Yang Linbo. Dia tidak akan melupakan jawaban yang diberikan Yang Linbo sebelumnya. Ada sesuatu dalam pikirannya. Dia tidak percaya bahwa seorang pemuda yang bisa mengatakan ini akan menjadi orang yang merendahkan diri. Qin Tian melihat reaksi Su Wangyue, dan cahaya dingin melintas di matanya, tetapi dia menyembunyikannya dengan baik dan cahaya itu menghilang. Pada saat ini, Yang Linbo juga perlahan berjalan menuju kapal besar. Setelah Yang Linbo naik ke kapal, seorang lelaki tua juga perlahan keluar dari kabin. Merupakan suatu kehormatan untuk melayani kalian semua. Terima kasih telah menaiki kapal kamar dagang Shanghai. Di sini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua sebelumnya, dan saya harap kalian dapat mematuhi peraturan kamar dagang Shanghai saya dan tidak menimbulkan masalah di jalan. Pria tua itu berkata, dengan senyum lebar di wajahnya, seolah menyanjung. Tetapi hati Yang Linbo tiba-tiba tergerak. Dia tidak pernah mencoba-coba keberadaan seperti apa kamar dagang Shanghai itu, tetapi sungguh aneh bahwa makhluk di alam tanda ilahi diturunkan ke kapal penumpang. Ya, lelaki tua di depannya adalah penguasa mutlak alam tanda ilahi. Dia bisa melihatnya, tetapi dia masih mengandalkan matanya setelah meminjam hukum. Jangan khawatir, selama tidak ada yang mencari kemah-teihan, kami tentu tidak akan melanggar aturan kamar dagang Shanghai. Tentu saja, aku, Zhao, juga akan menaruh kata-kataku di sini. Jika ada yang tidak jujur, itu akan melawan Villa Wenjian. Seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun berkata dengan suara rendah di antara kerumunan. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, mengenakan brokat, dan memiliki sedikit kesombongan di wajahnya. Jadi ternyata dia adalah Master Wuji dari Villa Wenjian. Maaf sekali, kalau begitu, aku masih harus bergantung pada Master Zhao. Orang tua itu tiba-tiba berkata. Tidak masalah, tapi sekarang, siapkan kamar tamu untuk tuan muda ini. Ngomong-ngomong, tuan muda ini tidak suka tinggal bersama orang lain, kata Zhao Wuji. Orang tua itu tersenyum dan berkata, tentu saja, dengan identitas Tuan Zhao, Anda bisa memasuki lantai 3 bangunan kapal. Tuan Zhao, silakan. Orang tua itu berkata dan memberi isyarat. Tapi kali ini, Zhao Wuji tidak bergerak, dengan senyum di matanya, orang tua, apakah Anda baik-baik saja? Atau apakah Anda tidak mendengar saya dengan jelas? Saya, Zhao Wuji, tuan muda dari Villa Wenjian, Anda mengatakan saya layak berada di lantai 3. Dia tampak tidak senang. Alasan mengapa dia berinisiatif untuk mengungkapkan identitasnya adalah untuk menunjukkan bahwa dia berbeda. Tapi ketika orang tua itu berbicara,
dia merasa terhina. Orang tua itu masih tersenyum tipis di wajahnya dan menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja saya tahu bahwa Tuan Zhao adalah orang yang dihormati, tetapi hari ini berbeda. Banyak bangsawan yang datang hari ini, kata lelaki tua itu, dan matanya melirik Yang Linbo dengan tenang. Alis Yang Linbo bergerak, menatap mata lelaki tua itu. Namun, dia lebih terkejut, mengapa dia menatapnya. Oh, ada banyak bangsawan. Kalau begitu tuan muda ini harus melihatnya, kata Zhao Wuji, matanya bergerak. Tiba-tiba, banyak orang di kerumunan itu mengalihkan pandangan mereka dan tidak menatapnya, seolah-olah mereka telah menyentuh nasib buruk. Adapun Yang Linbo, dia bahkan tidak mau menatapnya. Pikirannya masih terbenam dalam tatapan mata lelaki tua yang tidak dapat dijelaskan itu. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba berkata, meskipun Villa Wenjian tidak buruk, seharusnya tidak dapat dibandingkan dengan rumah Yingtian dan rumah pedang Qihang. Tuan Muda Qin, Perisu, silakan maju. Dalam sekejap, saat lelaki tua itu berbicara, terjadi keributan di lapangan. Rumah Yingtian, rumah pedang Qihang, ini adalah tanah suci Sekte Dao. Bagi orang biasa, ini adalah gerbang peri yang tidak dapat disentuh. Bagaimana mungkin mereka mengira seseorang dari tanah suci akan datang ke Fairy Ways Hui ini? Di tepi perahu, Qin Tian tersenyum dan berbalik dan berkata, adik Wang Yue, sepertinya ada beberapa orang berpengetahuan di perahu ini. Naiklah dan lihatlah. Su Wang Yue mengangguk. Dia tidak suka perasaan diperhatikan, tetapi karena pihak lain mengenali latar belakangnya, dia tentu saja tidak bisa mengabaikannya. Di bawah fokus mata semua orang, kedua sosok itu perlahan melangkah maju. Qin Tian tenang, seolah-olah dia sudah lama terbiasa dengan mata seperti itu. Tidak perlu terlalu mencolok. Aku selalu rendah hati dan tidak suka orang yang mengandalkan status mereka untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Bagaimanapun, tidak peduli siapa kamu, di mataku, kamu tidak akan melepaskannya. Qin Tian berkata dengan lembut, matanya sengaja menatap Yang Linbo, mengangkat sudut mulutnya, dan melanjutkan. Kalau begitu aku akan menyusahkanmu untuk memimpin jalan dan membawa adik Su dan aku ke lantai 6. Qin Tian berkata dengan tenang. Hanya ada 6 lantai di kapal bangunan. Semakin tinggi Anda melangkah, semakin terlihat bahwa identitas Anda luar biasa. Pada saat ini, Qin Tian telah menganggap remeh bahwa ia harus pergi ke lantai atas. Bukan hanya dia, tetapi sebagian besar orang di lapangan juga berpikir demikian. Adapun Zhao Wuji, ia terdiam saat ini, tersipu di antara kerumunan, tidak mengatakan sepatah kata pun. Namun, lelaki tua di depannya tersenyum tipis. Tuan Qin, Anda bercanda. Meskipun Anda adalah putra Sekte Dao, Anda tidak dapat mencapai lantai 6 hari ini. Lelaki tua itu berkata sambil tersenyum, tetapi senyum di wajah Qin Tian berangsur-angsur mengeras. Bersambung.